Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda sekalian di KBC Rise Program edisi ke-21 malam hari ini, Kamis 27 Agustus 2020. Terima kasih untuk partisipasi aktif kita bersama di sesi 20 Agustus minggu lalu. Kita hadir bersama dengan Pak Gajah Pranowo, ada Bro Daniel Mananta, dan Pak Paulus Bambang. Bersama di sesi tersebut meneguhkan kita bersama untuk menjadikan hari Kamis sebagai hari belajar untuk komunitas kita. Mari kita belajar bersama untuk mengembangkan harta kehidupan kita. Anda yang belum bergabung di YouTube channel, Instagram, dan KBC Official Telegram channel, kami akan mengundang Anda sekalian untuk dapat menikmati program komunitas kami, yaitu kami ada di KBC Biskom Nasional, kami ada di KBC Business Support, dan juga KBC Rise Program yang Anda sekalian hadir di malam hari ini. Khususnya KBC Biskom Nasional pada edisi Selasa mendatang, 1 September 2020, akan mengundang kita semua sebagai alumni Kingdom Business Community untuk bersama dengan Bapak Alex Soyarahajo, founder dan CEO Interactive Group, dan juga hadir bersama-sama dengan kita bersama ada Bapak Tommy Wibiksono, founder dari Welcome Group, dalam topik yang sangat menarik, yaitu Bounce Back. Untuk KBC Rise Program, sebagai informasi untuk Anda sekalian, mulai bulan September akan hadir bersama dengan Anda 2 kali dalam sebulan. Silakan registrasi dan bergabung di seperti biasa. Kami akan mengirimkan link seperti biasanya ke komunitas dan juga ke teman-teman. Zoom ini akan terbatas untuk 100 peserta saja. Atau Anda sekalian dapat juga bergabung live melalui YouTube channel. Seperti malam hari ini, kita juga akan live di YouTube channel dan juga Eljon TV. Kita akan bersama-sama di malam hari ini interaksi dalam tanya jawab. Yang pertama, kita akan menggunakan link yang ada di layar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Silakan ketik di browser Anda, kita ada link Mentimeter di sana. Dan juga kita akan ada tanya jawab interaktif. Dan pastikan nanti pada akhir program Anda dapat mengisi feedback, karena ada panduan juga di dalamnya untuk kuis yang Anda bisa ikuti, dan berhadiah spesial dari Kendo Coaching Digital Learning Program untuk 5 orang dari Anda yang beruntung sebesar Rp720.000. Dan kita diajak bersama-sama malam hari ini untuk belajar menghargai apa yang dibagikan oleh para narasumber dengan tidak merekam dalam bentuk apapun. KBC Rise malam hari ini berterima kasih atas dukungan teman-teman, mitra-mitra, sehingga malam hari ini bisa terselenggara. Terima kasih untuk Elabram HR Solutions, yang dengan pengalaman sudah lebih dari 20 tahun di Asia Tenggara, siap menjadi mitra Anda untuk konsultasi kebutuhan human resources atau talent untuk perusahaan Anda melalui elabram.com. Terima kasih juga kami sampaikan untuk Part Station, penyedia suku cadang dan jasa otomotif dengan solusi yang dapat diandalkan. Silakan Anda dapat menjumpai di official store pada Tokopedia, dan silakan Anda dapat belanja kebutuhan kendaraan kesayangan via online. Ketik saja Part Station di Tokopedia. Dan terima kasih tentunya malam hari ini untuk Eljon TV. KBC didukung oleh Eljon TV menyiarkan secara live, secara langsung KBC Rise Program di jaringan Eljon TV, juga jaringan radio Eljon dan juga radio HKTI. Mari kita menikmati program-program berkualitas di Eljon TV. Kita akan segera undang Pak Julian Fu yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah koordinator dari Kingdom Business Community. Seperti biasa, beliau selalu punya catatan khas untuk sesi yang akan kita jalani malam hari ini. Beliau selalu ada catatan-catatan yang menarik untuk kita simak. Saya akan undang Pak Julian untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Silakan Pak Julian. Ya, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung di Zoom. Sekali lagi kita batasi Zoom ini sekarang karena supaya menolong teman-teman di daerah bisa lebih banyak manteng ya lewat YouTube Live dan jalur lainnya. Silakan diinfo karena sesi malam ini akan sangat menarik sekali. Ada yang bilang, Pak kayaknya udah Zoom fatigue atau terlalu capek Zoom fatigue. Untuk belajar, inspirasi, dapat ide mahal, kita harus punya daya tahan resilience katanya di tengah-tengah pandemi ini. Jadi infokan teman-teman yang belum bergabung, we are starting, dan KBC Rise selalu mulai on time, tidak menunggu. Teman-teman yang sudah tahu infonya bisa disampaikan kepada rekan-rekan yang lainnya juga.
Nah, waktu membuat topik ini, kita ngobrol dengan para tim admin di belakang layar. Mereka bilang ini hari ini harusnya sesi curhat nih sebenarnya. Curhat dari para pelaku UKM, pelaku retail yang udah dihantam badai pandemi berbulan-bulan, tidak kunjung ada titik terang bahwa PSBB akan berakhir dan masyarakat disiplinnya juga tolong semua komunitas bisnis pakai pengaruh Anda untuk mengingatkan disiplin, pakai masker dan jaga jarak, social distancing. Nah, kita akan muter otak juga terus sampai akhir tahun ini, banyak yang bicara ide dagang kita apa aja. Malam hari ini telah hadir 2 narsum yang spesial, nanti akan diperkenalkan moderator kita. Saya kira mereka punya otoritas untuk berbicara karena mereka pelaku di pasar, ya, punya pergumulan mengatasi badai, harus mempersiapkan masa depan, cerita bisnis, gaya fashion di Indonesia, kuliner dan lain-lainnya. Nah, tetapi sebelum kita lanjutkan, saya tertarik sekali seperti biasa, catatan khusus, ada orang yang mancing, sabar banget mancingnya, sabar. Tetapi ikan ada di sebelah sana. Jangan-jangan kita juga seperti itu di pandemi. Sometimes we need to change our direction. Patience is not always an optimal way. Orang bilang sabar, tapi kalau mancingnya salah kolam ya nggak dapet gitu. Jadi saya malam ini ingin memberikan Anda juga para pejuang usaha, pelaku usaha yang tidak patah, tidak hanya ngomel, tidak hanya komplain, tidak menyerah. Anda lakukan segala upaya cara untuk bisa survive. Anda coba cari kolam baru. Saya termasuk kaget, teman-teman saya hubungi, banyak yang mereka kreatif sekali melakukan pekerjaannya. Sebagai contoh teman-teman yang mungkin belum tahu ya, ini lagi heboh juga nih di beberapa tempat. MC saya di komunitas saya namanya Pak David Tan, saya tanya, kok sekarang sibuk banget di kontak minta jadi MC sekarang susah ya? Iya Pak, lagi bisnis tapi dia bisik-bisik, bisnisnya mungkin orang bilang aneh. Sekarang ternyata mereka udah berjuang. Saya baru tahu di Instagram bisa jadi tempat lelang. Ada live ikan lelang cupang. Saya ikut sampai ketawa-tawa. Dari harga 10.000 naik 50.000. Seekor ikan cupang dipelihara sahabat saya ini bisa dibeli terakhir di bidding 500-700.000. Jadi ada niat di situ, ada jalan. Ya. Ada orang-orang teman-teman kami di Bandung, di KBC Bandung, mereka bilang, Pak setelah kita belajar Zoom, wah banyak yang mereka gaptek nggak bisa tapi butuh pertolongan. Mereka bikin jasa penyewaan Zoom meeting sampai 500 orang, 1.000 orang plus hostnya. Jadi sekarang kreatif banget. Pak Oscar, salah satu moderator kami, kemarin ngundang rekan kita Vera nyanyi ciamik sekali Vera. Nyanyinya thank you di komunitas kita di KBC Rise ini. Saya senang sekali. Dia nggak gengsi, sama seperti narasumber kita yang lalu Mbak Lola bilang jangan pernah gengsi kalau kita melakukan yang halal. Dia bilang saya ingin hibur orang, entertain, dia kasih QR code di Instagramnya, orang bisa transfer atau bisa memberkati kalau mereka terhibur, jadi nggak ada paksaan, mereka menabur, tetapi saya yakin hal-hal seperti ini adalah potret perjuangan para pelaku usaha profesional, para entrepreneur di tengah-tengah pandemi, sama seperti malam ini, ya telah hadir di tengah-tengah kita yang akan berbagi. Nah, saya mau tutup dengan kalimat power statement bagus banget. Kenapa KBC Rise kita kudu jadikan Kamis Belajar? We need to hang out with people who fit our future, ya, not fit with our past. Orang-orang yang kita undang dalam KBC Rise ini adalah orang-orang berpikiran ke depan, berani bergerak. Pak Yongki, saya sampai bilang saya kadang-kadang nggak pede. Bikin topik menyongsong Sarinah 2045, jauh banget. Ada yang bilang, Pak tahun ini hidup aja nggak sanggup gitu. Tetapi saya kira we need to hang out with people who fit with our future. That's the reason kita hadirkan orang-orang yang visioner, yang bisa melihat apa potensi harapan di masa depan, ya. Dan karena ini banyak sekali pertanyaan, kenapa mikir panjang? Mari kita minta Pak Yongki yang bertanggung jawab juga, karena sebagai pemasak daripada topik ini, Pak Yongki akan menolong kita hari ini dalam topik kaya kreasi dan gaya otentik Indonesia. Kenapa topik ini dihadirkan, dan silakan diperkenalkan narsum kita. Over to Pak Yongki. Ya, oke. Selamat malam teman-teman semua KBC dan teman-teman juga di komunitas lainnya di sini, para entrepreneur.
Jadi sangat-sangat luar biasa hari ini saya bisa mengumpulkan dua narasumber yang akan mengubah masa depan kita. Kalau dulu Soekarno yang membuat Sarinah, pertama dia sudah lihat ya sampai tahun 2020. Nah, ini akan dilanjutkan 2020 ke 2050, oke? Jadi dua orang inilah yang akan mendesain ke depan seperti itu gitu loh. Saya rasa ini adalah suatu waktu yang tepat di mana kita kena suatu krisis ya. Tempat krisis itu biasanya buat kita tuh adalah pit stop ya, para pengusaha di sini. Jadi bukan tempat untuk ngurung diri dan mencari blame seperti itu, tapi justru kita mengubah sesuatu, mencari sesuatu yang berbeda ke depan. Ini sebenarnya masa-masa exciting ya kalau ada perubahan-perubahan gitu loh. Jadi seperti kita ketahui di beberapa waktu lalu kita mengundang Pak Erick Thohir di sini gitu loh ya. So Pak Erick Thohir kita lihat sendiri di sana bahwa dia punya visi yang luar biasa, orangnya sangat taktikal, praktikal, semua seperti itu, nggak ada yang basa-basi. Nah hari ini kita juga demikian, bahasa kita adalah bahasa bisnis, bahasa marketplace, nggak ada basa-basi di sini. Ya, so mudah-mudahan kita bisa menggunakan sekitar sejam 2 jam ini bisa memaksimalkan ya apa yang nanti narasumber share kepada kita take notes. Mudah-mudahan kita bisa, itu dia. Tadi Pak Julian mengatakan, saya 6 tahun dulu SMP SMA memancing. Emang benar Pak. Jadi kalau mancing tuh jangan kelewat kesabaran. Kalau nggak ada ikannya mesti pindah. Buruan pindah di sana sebelum jam 6 sore kita pulang gitu loh. Ya, jadi kita mesti cari rumpon lain, bagan lain semua sampai pulang isinya penuh lagi di sana. Ya, mau ombak besar atau apa kita lawan terus di sana gitu loh. Ya, jadi saya sangat setuju banget luar biasa hari ini dikasih hikmat juga seperti itu gitu loh. Nah, di dalam rancangan BUMN itu kita melihat ada satu BUMN retail di sini. Nah, ini yang kita mau angkat di sini karena saya tahu komunitas kita ini adalah pengusaha-pengusaha semua. Saya yakin di setiap rumah itu 1 dari 4-5 anggota keluarga punya guts untuk berusaha di sana. Ya, dalam masa Covid yang tadinya kerja, tahu-tahu bikin kue ya seperti itu ya. Semua pada dagang makanan seperti itu gitu. So ini dia gitu loh. Tapi selama 27 tahun saya juga di suatu perusahaan market research, menjadi juri dan apapun yang bersinggungan dengan UKM, saya melihat orang Indonesia ini jago bikin produk, luar biasa, produknya bagus, ya, enak dan sebagainya gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, yang kalah itu apa? Brand Bapak Ibu gitu ya, mereknya kalah di sana. Kedua yang kalah apalagi? Packagingnya kalah banget gitu istilahnya ya kan. Nah, kita lagi improve di sana gitu loh. Tetapi ada 2 hal lagi yang sangat perlu buat ke depan Bapak Ibu. Karena kita ke depan nggak menjual produk, karena jual produk itu gampang sekali dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Yaitu apa? Story ya. Dari kalau masih ingat dubes kita di Cina mengatakan setiap produk yang mau dijual ke Cina harus ada story-nya, harus ada ceritanya di sana. Ya ini makanan dimakan siapa? Kalau bisa ada makanan raja seperti itu gitu loh ya. Nah, keempat adalah yaitu sekali lagi dunia yang baru, anak-anak muda mencari experience di sana, sesuatu yang dia rasakan dengan 5 panca indera di sana, sehingga mereka itu yang mereka beli di sana, mengalami kepuasan 5 panca indera, tidak hanya soal murah, enak saja gitu loh ya. Dia mau mempassing ini semua ya, upload ceritanya, upload gambarnya semua seperti itu gitu loh. So hari ini saya mengundang rekan kita di sini ya, Bu Fetty Quartati. Saya sudah kenal beliau lama sekali di dunia retail. Beliau dulu adalah di suatu perusahaan retail raksasa luar negeri di sana gitu loh. Nah, Bu Fetty menjadi corporate secretary di sana gitu ya, investor relation. Jadi saya sering ketemu ketika berhadapan dengan para investor luar negeri yang masuk seperti ini gitu. Jadi dia sudah biasa handle brand-brand luar negeri yang paling top di Indonesia di sini gitu, dan di dunia tentunya di sana yang dibawa ke Indonesia di sini gitu loh. Jadi wah ini suatu ilmu yang nggak ada ya, nggak dapet kalau orang nggak biasa kerja dengan perusahaan seperti ini gitu loh. Rahasia-rahasia brand besar tuh apa? Bagaimana si Starbucks bisa sukses? Bagaimana Zara bisa sukses? Dan seterusnya ya. Sport station semua. Ini rahasia mahal banget ya gitu loh. Tapi mudah-mudahan kita bisa reveal hari ini ya kepada teman-teman semua, belajar ya. Silakan bertanya nanti pada sesinya di sana gitu loh. Nah, tamu saya kedua adalah yaitu Pak Handoko Hendroyono. Nah, ini juga demikian. Pak Handoko ini juga bekerja sama dengan Fetty ya untuk bisa memformulakan
nanti yang namanya Sarina dan teman-temannya itu semua ke depan bagaimana juga di sana. Nah, beliau adalah co-founder dari Filosofi Kopi. Ya, kalau Anda pernah ke sana ya. Jadi sesuatu yang berbeda ya. Kedua adalah dia juga co-founder dari M-Block Space. Jadi kalau ada space kosong ya, kalau ditangani sama Pak Handoko itu langsung berubah Bapak Ibu gitu loh, oke? Nah, kita butuh orang-orang kayak begini gitu loh, oke? Ada tempat yang ambruk, yang puing-puing tapi punya cerita historis. Tolong kasih tahu ke kita di sini. Tolong kasih tahu Pak Julian Fu di sini ya. Kita rubah gitu loh. So next time mungkin kita ngadain Zoom jangan di rumah lah ya, kalau bisa di suatu tempat yang memang wow gitu ya. So ada experience-nya nanti di sana gitu loh. Nah, ini yang kita harus jual. Kita tahu bahwa kekuatan Indonesia adalah yaitu pariwisata dan sebagainya di sana. Kayak nggak bisa kita cuma jual makanan, tetapi harus ada experience di sini, ada ceritanya. Nah, di tempat-tempat pariwisata itulah nanti kita akan angkat ya produk-produk Indonesia. Nah, bagaimana kita dengarkan nanti brand Indonesia itu bagaimana bisa kita menjadikan Indonesia unik di sana gitu loh. Kami sendiri di Kadin sedang menyiapkan satu platform nanti ya, suatu trading house ke seluruh dunia nanti gitu. Mudah-mudahan kita dengan Sarina, dengan teman-teman nanti Smesco semua bisa bekerja sama. Kayak membawa brand Indonesia ke luar negeri. Ya, kita menyiapkan platform, menyiapkan orang-orang di diaspora di tempat sana untuk bisa memperlancar, meningkatkan dengan luar biasa gitu loh. Oke, nah, mumpung ada trade war ya antara Cina dengan negara-negara tertentu di sana, jadi Indonesia berkesempatan di sana gitu. Oke, baik Bapak Ibu, so nggak berlama-lama lagi. Selamat malam Bu Fetty dan juga Pak Handoko. Ya, terima kasih waktunya sudah diberikan di sini dengan short notice ya last week. So prinsipnya hari ini maaf saya harus gali semuanya dari Bapak Ibu ya untuk bisa meng-create satu excitement baru di sini ya kita Indonesia. Ya harus bangkit gitu istilahnya. Oke, jadi awal pertama adalah saya nanti minta Bu Fetty untuk bisa sharing ya mengenai blueprint ya roadmap Sarinah seperti apa. Karena banyak orang pengen tahu gitu ya. Mungkin di antara pendengar nih sekarang kayak ada ratusan atau mungkin ribuan di sini punya produk. Ya, saya sering ketemu dengan Pak, saya punya produk Pak, saya punya sarung bagus banget Pak, saya punya craft bagus sekali ya kan. Gimana nanti bisa kolaborasi ya masuk ke ekosistemnya Sarinah di sini kayak untuk bisa menjadikan suatu usaha yang sangat baik di sana gitu loh ya. Selamat malam Bu Fetty, bisa mungkin saya akan interview Ibu dulu. Suaranya Bu belum keluar. Halo. Oke. Selamat malam Pak Yongki. Oke, mantap. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih Bu. Wah, ini udah dikasih lihat sedikit tokonya Bu ya di belakang. Iya, itu dikasih bocoran dikit. Ya. Bu Fetty, waduh, ya senang. Seorang yang sudah punya rekor yang luar biasa, akhirnya bisa memimpin Sarinah Bu. Ya, saya bergaul dengan BUMN yang namanya Sarinah juga udah lama Bu ya. Tapi gonta-ganti direksi dan pemimpin. Nggak ada yang nendang Bu istilahnya gitu ya, nggak ada yang beda di sana gitu loh, oke? Nah, mungkin apa Bu ya yang kira-kira ya yang Ibu rasakan yang harus dirubah dari Sarinah itu apa Pak Bu gitu loh, rahasianya apa ya, itu utama satu ya. Kedua adalah kita tahu biasa BUMN tuh birokrasi semua, nah mungkin Ibu udah antisipasi seperti itu gitu loh, ngelawan itu bagaimana juga gitu loh, sehingga kita melihat hasil, karena kita tahu kan kita undang Pak Ete, Erick Thohir tuh orangnya result, ya dia mau lihat result gitu ya. So by next year apa yang akan kita lihat dari perubahan Sarinah di sana? Sekarang kan lagi transformasi nih gitu ya. Tidak hanya gedungnya kalau saya rasa, tapi juga yaitu manusianya, ya kan, sistem kerjanya seperti itu gitu loh, ya kan. Silakan Bu Fetty kalau boleh cerita sedikit sebelum nanti masuk presentasi. Oke, terima kasih Pak Yongki. Senang banget bisa sharing malam ini. Jadi memang Sarinah seperti kita ketahui dari umurnya, dari fungsinya, ini sudah sangat unik dan sangat luar biasa. Dan Sarinah adalah department store premium pertama di Indonesia, didirikan tahun 1962. Dan gedungnya pun adalah gedung pencakar langit pertama di Indonesia. Dan bahkan eskalatornya pun itu eskalator pertama di Indonesia. Jadi ini by design sudah menjadi satu kekuatan yang unik yang untuk kita kembangkan. Nah, tentu dengan sekarang
kebangkitan lokalitas itu sangat terasa, baik dari golongan muda maupun juga orang-orang tua. Jadi ini adalah saatnya, momentumnya yang sangat tepat sekali untuk Sarinah bangkit. Dan itu juga sangat inline dengan semangatnya atau niatnya dari Pak Presiden yang diturunkan ke Menteri BUMN Pak Erick Thohir, sehingga Sarinah menjadi salah satu target yang harus bangkit dan harus ditransform, dan akhirnya tahun depan kita bisa melihat Sarinah yang berbeda dengan new face dari sisi gedungnya, kemudian new content dari sisi produk dan tenantnya, dan juga new strategy dari sisi branding, dan of course dari back office juga dilakukan transformasi, Pak Yongki. Ya Bu, so intinya kalau kita mengerti kan Bu, namanya shopping juga sekarang bukan hanya shopping belanja Bu ya. Kita juga rekreasi, minum kopi gitu ya. Jadi setiap tempat tuh ada satu signature item. Jadi misalnya IKEA ada Swedish ball, meatball-nya ya kan. Lantas Rice Market ada 99 ya, seperti itu gitu loh. Nah, kira-kira Sarinah apa yang beda Bu nanti ke depan? Boleh di-reveal nggak sedikit-sedikit aja? Oke, nah ini kayaknya bisa mulai langsung ke presentasi nih Pak Yongki. Presentasi langsung, oke. Ya, karena kita bisa lihat step by step apa yang dilakukan dan akhirnya bisa tahu bahwa ujungnya nih akan jadi seperti apa. Ya, gitu, Pak. Silakan Bu, ya. Terima kasih. Kalau boleh langsung. Oke. Kita bicara transformasi saat ini, BUMN sedang suka sekali dengan kata-kata transformasi, termasuk juga Sarinah yang mendapat agenda untuk bertransformasi. Nah, apa sih tujuannya transformasi? Dan masing-masing BUMN punya tujuan yang berbeda-beda. Yang pasti untuk Sarinah, tujuan transformasinya adalah untuk mengikuti perubahan tren kekinian. Nah, kita sudah sangat familiar bahwa Sarinah ini punya konotasi jadul seperti itu, atau punya persepsi bahwa itu hanya orang-orang tua yang cocok datang ke Sarinah. Nah, ini yang kita mau rubah, persepsi-persepsi seperti ini, di mana saat ini retail harus bertransform dengan kekinian. Untuk survive, itu salah satu yang harus dilakukan. Dan kedua adalah mengoptimalkan brand Sarinah. Kita juga tahu bahwa Sarinah ini banyak sekali dikaitkan dengan hal-hal lain, dengan F&B, dengan kemudian craft, lalu dengan banyaknya brand-brand global ya. Pertama dulu juga dibukanya di Sarinah, dan ini adalah sesuatu yang mudah untuk artinya dioptimalkan sehingga ini bisa menjadi strong lagi brand awareness-nya. Nah, yang ketiga adalah yang sangat unik bahwa so far ini tidak ada alat pemersatu brand Indonesia, dan dengan Sarinah hadir sebagai kereta yang membawa gerbong terlebih produk UMKM dan produk lokal, ini bisa menjadi alat pemersatu sekaligus juga gerbong yang menarik begitu banyak rombongan UMKM dan brand lokal. Dan akhirnya langkah ini menjadi program yang didukung dan juga mendukung pemerintah dalam mempromosikan brand Indonesia. Nah, selain itu, of course, gedungnya juga harus direnovasi. Oleh karena itu, nanti wajahnya Sarinah akan juga dipugar, ya, tidak dilakukan perobohan atau dibangun total secara baru, tapi sifatnya pemugaran. Nah, karena ini unik juga bahwa Sarinah merupakan salah satu cagar budaya di Jakarta, dan ini ada komponen-komponen yang harus dipertahankan sebagai cagar budaya. Nah, oleh karena itu, kombinasi antara historical dan juga keunikan konsep dan fokus kepada produk UMKM menjadikan Sarinah sangat unik dan sangat memungkinkan untuk menjadi destination, ya, menjadi must visit place, dan atau menjadi nation brand. Itu adalah cita-cita dari transformasi ini. Dan prinsip transformasi ini adalah sangat-sangat penting sekali, bahwa kita fokusnya kepada 3P. Profit, otomatis karena Sarinah sebagai badan usaha milik negara, jadi harus berkontribusi dengan profit yang dicetak setiap tahun. Kemudian people. Nah, people ini sangat erat kaitannya dengan karyawan, kemudian supplier, kemudian juga
vendor dan lain-lain, sehingga kita juga fokus kepada people. Dan yang ketiga adalah planet. Planet ini salah satu prinsip daripada transformasi, sehingga kita mesti mempunyai tempat untuk hidup dan punya sesuatu yang green yang bisa dinikmati juga oleh anak cucu kita. Nah, kita bicara transformasi Sarinah, tadi Pak Yongki sudah sebut apa saja yang ditransform. Memang harus semua, karena ini memang transformasi yang sifatnya end-to-end. Dari mulai konsep bisnisnya akan direvisit, lalu branding ya dan communication strateginya, otomatis produk dan tenant, lalu juga bisnis digital. Ini adalah area yang tidak bisa dihindari oleh para retailer. Mau tidak mau kita harus bertransform menjadi digital. Dan juga kalau semuanya ini mau berhasil, orangnya juga harus ditransform, termasuk internal melalui bisnis proses dan dari sisi IT. Nah, dari konsep ini, mungkin ini yang akan dilihat berbeda. Ya. 1 tahun lagi, Sarinah akan dibuka dengan 4 bisnis konsep yang fokus di retail, kemudian trading, digital business, dan juga property management. Kalau kita bicara retail, sangat relate sekali dengan modernitas dan juga kekinian, yaitu specialty store. F&B, nah ini ada konsep baru, yaitu duty free shop. Nah, di sisi trading, ekspor, nanti kaitannya dengan trading house, kerjasama dengan Smesco, dengan Kadin tadi yang Pak Yongki sebutkan, dan distribusi. Dari digital, produk-produk yang related dengan digital business, ya, dari mulai e-commerce, customer loyalty, gift voucher, dan juga digital payment, dan tidak lupa adalah property. Karena memang Sarinah sendiri mempunyai aset-aset yang dimiliki, yang bisa dioptimalkan menjadi retail space, ataupun juga menjadi fungsi yang lain. Nah, kalau kita bicara specialty store, sangat unik, dan ini kami fokuskan untuk produk UMKM dan juga local brand dari sisi fashion, craft, health and beauty, accessories, bag, dan juga lain-lainnya. F&B ini sangat relate sekali, karena kalau kita bicara culinary, Indonesia ini sangat kaya dengan ragam makanan, minuman, dan juga culture ya. Jadi culinary culture-nya juga akan diangkat. Mulai dari coffee, restoran, dan juga food court, ini akan menjadi salah satu konsep yang akan dikerjakan Sarinah di kemudian hari setelah transformasi. Duty free shop ini juga menjadi keharusan, karena memang kita juga mau menjaring turis ya dari mancanegara, dan mereka bisa mengunjungi Sarinah, baik di Sarinah Tamrin maupun di airport-airport untuk konsep duty free-nya, yang tentu akan menjual barang-barang yang terkait dengan liquor, tobacco, ya ada perfume, kosmetik, confectionery, fashion and accessory. Dan bedanya untuk duty free shop Sarinah harus mengandung atau menjual produk UMKM, dan porsinya juga akan tidak kecil, artinya lumayan signifikan berbanding dengan international product di dalam duty free shop. Trading house ini adalah salah satu konsep ya yang akan dijalankan juga oleh Sarinah sebagai showcase dari produk UMKM yang sudah terkurasi, dan juga menjadi meeting hub mitra-mitra internasional atau buyer internasional dan UMKM. Dan big data merupakan salah satu tools yang harus dipunyai oleh satu trading house, sehingga kegiatan jual dan beli menjadi mudah. Dan kita bisa bermitra dengan ITPC dan embassy di luar negeri. Nah, ini juga sangat menarik, cultural zone. Nah, Sarinah ini tidak lepas dengan culture, dengan heritage. Jadi ada satu area yang akan disuguhkan kepada customer dan sangat kental dengan cultural, jadi sifatnya experience dan edukasi, dari mulai food, kemudian art, bisa wastra, dan juga bisa produk-produk lainnya. Jadi akan dibawa satu pengalaman dan juga edukasi, sehingga ini bisa menjadi tempat destinasi untuk mereka yang mau mengetahui lebih dalam mengenai culture di bidang food, art, dan juga wasra dan lainnya. Nah, tidak ketinggalan co-working space, karena memang saat ini
kita sangat-sangat mobile dan bisa bekerja di mana saja dengan co-working space yang disediakan di Gedung Sarinah Tamrin. Diharapkan ini bisa menjadi satu aktivitas yang menunjang kegiatan retail tentunya. Nah, digital bicara e-commerce, kemudian ada customer loyalty, gift voucher, dan juga digital payment. Nah, ini adalah properti yang di-manage oleh Sarinah, baik aset sendiri maupun juga aset-aset di luar Sarinah yang berasal dari value creation dengan bersinergi dari BUMN, kementerian lain maupun swasta. Nah, kalau kita bicara konsep bisnis dan sebagainya, dan kita juga akan melakukan transformasi dari sisi branding. Jadi Sarinah dengan kejadulannya ya dan juga popularity-nya dari tahun 1962 ini akan lebih dilakukan refreshment ya, sehingga branding Sarinah sendiri bisa menjadi satu brand yang kuat ya, yang banyak mengandung nilai historis dan juga potensi dari komersial. Ini adalah untuk merespon perubahan pola hidup konsumen dan tren kekinian dan tetap menjaga kekhasan yaitu produk UMKM dan brand lokal. Apakah ini artinya tidak bisa atau anti asing? Tidak juga. Jadi ini adalah artinya pemberdayaan local brand dan produk UMKM sehingga ini bisa menjadi lebih optimal. Dan diharapkannya Sarinah bisa menjadi icon city, ya, icon city dan destination. Destination di sini artinya destiny dan mission, ya, dan juga menjadi must visit place. Jadi kalau kita bicara jalan-jalan ke Eropa misalnya ya, ke London itu ada satu tempat shopping yang harus dikunjungi seperti Harrods, lalu misalnya kita ke Paris ada Galeries Lafayette di mana ini juga menjadi must visit place. Diharapkan Sarinah bisa menjadi satu tourism spot sehingga ini juga bisa menjadi must visit place karena selain mengangkat nilai historis dan juga locality dan authenticity sehingga Sarinah bisa menjadi game changer dari suatu gerakan lokalitas. Dari produknya nanti juga akan dikurasi, jadi ada tahapan-tahapan buat teman-teman yang memang bergerak di bidang UMKM. Jadi ada tahap-tahapan kurasi yang pasti produk-produk yang akan di-display atau akan dijual di Sarinah harus mempunyai quality yang baik dan juga authenticity, ya, bahkan juga nanti akan diarahkan kepada sertifikasi dari HAKI maupun yang lainnya. Dan menarik bahwa saat ini yang diminati oleh para customer adalah bukan hanya produk, tapi adalah experience dan juga storytelling. Ya. Jadi akan kental sekali dengan storytelling dari satu produk itu, ya, dari mulai pembuatannya, mungkin asalnya sampai bagaimana cara membuatnya, memasaknya, dan value-value yang ada di dalam produk tersebut. Sehingga konsep yang diusung Sarinah adalah menjadi konsep community mall. Konsep di mana ini sangat mengedepankan kekuatan komunitas dan juga neighborhoods dan public engagement. Jadi kalau kita bicara digital, Sarinah dengan fungsinya sebagai leading ecosystem untuk UMKM dan produk lokal, ini pun juga bisa dilakukan secara digital. Artinya O2O atau omnichannel pun bisa dilakukan di Sarinah, dan Sarinah akhirnya bisa menjadi trade partner service, menjadi agregator dari ekosistem yang terkait dengan UMKM dan produk lokal tersebut. Nah, dari semuanya ini intinya adalah bagaimana mentransform Sarinah dari sesuatu yang sifatnya legacy menjadi privacy. Nah, ini legacy artinya sesuatu yang diwarisi, ya, menjadi sesuatu yang diprediksikan untuk in the future. Jadi adalah prediction atau inventing the future. Dari conventional store, ya, yang sudah ada dari tahun 60-an menjadi community mall. Kemudian dari tempat yang dulunya sifatnya product showcasing, di sini setelah transformasi diharapkan bisa menjadi culture shopping experience. Dari shopping destination menjadi destiny and nation. Kemudian dari toko retail menjadi sesuatu agregator yang merekatkan UMKM dan masyarakat. Yang dulunya dikenal sebagai retail player, setelah transformasi Sarinah akan menjadi penggagas atau pelontar
gerakan ya, movement dari kebangkitan lokalitas. Yang akhirnya Sarinah tidak hanya menjadi suatu gedung tua dan bersejarah, tapi ini menjadi must visit place, terutama untuk tourism shopping spot. Nah, kira-kira seperti itu mengenai Sarinah, dan saya mau sedikit berbagi, terutama untuk UMKM menuju pasar global dan bagaimana artinya bagaimana menyikapi kondisi-kondisi saat ini yang memang tidak ideal, ya, sangat challenging. Ini yang diharapkan bisa dilakukan oleh para UMKM. Jadi kalau kita lihat transformasi stigma UMKM yang dulunya sifatnya generik, ini perlahan-lahan atau harus berubah menjadi retorik dan juga akhirnya menjadi maverick. Generik di sini artinya sangat umum, ya, sangat masif, dan juga produk UMKM itu menjadi sesuatu yang sering banget diulang-ulang, ya, sering disebut selalu. UMKM adalah satu isu atau poin yang sangat menarik dan seksi untuk dijadikan fokus atau dijadikan objektif, ya, sehingga banyak sekali para dari kementerian maupun pemerintah maupun swasta suka menggunakan UMKM buat strategi bisnisnya. Dan diharapkan yang ketiga adalah maverick. Maverick ini sifatnya pendobrak atau inovasi. Jadi bagaimana kita jangan happy dengan kemapanan, ya, jangan happy dengan sesuatu yang sudah berjalan lancar atau berjalan normal. Bahkan inovasi dan kolaborasi diperlukan untuk mendobrak satu kemapanan. Nah, tantangan memang banyak sekali yang dihadapi UMKM, terutama untuk menembus pasar global. Misalnya kapasitas UMKM, ya, dari sisi persyaratan itu juga masih jauh dari memenuhi. Kemudian juga kolaborasi dan tingginya egosentrik, ya, masing-masing masih berdiri sendiri-sendiri. Kemudian juga kurasi. Jadi saat ini seperti diketahui banyak sekali BUMN yang mempunyai binaan-binaan UMKM, dan yang kita perlukan adalah harus meningkatkan kurasi, artinya quality dari kurasinya juga ditingkatkan untuk menuju pasar global. Lalu ada kebijakan ekspor Indonesia dengan authenticity dan key. Nah, ini juga menarik, revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang juga membuat kita mengarah ke digital, dan akhirnya bisnis tidak seperti biasa, artinya harus berbeda dan unusual. Sometimes tantangannya adalah pemenuhan persyaratan K3L. Ini juga sesuatu yang harus diimprove dalam UMKM untuk menembus pasar global. Dan strategi penguatan UMKM lainnya, yang pertama adalah sekarang ini sustainability menjadi satu keharusan, sharing dan circular economy ini sangat diharapkan, apalagi tuntutan dari buyer-buyer di luar, biasanya mereka sangat particular on economy, environment, ya, kemudian circular economy. Dan bagaimana penguatan rantai ini bisa dilakukan, intensifikasi kerjasama pasar, menghindari trade war, dan juga intensifikasi e-commerce serta membangun global dan inventory management. Nah, yang kedua adalah invest in people. Ini mau tidak mau harus dilakukan untuk para UMKM melalui capacity building. Capacity building tidak artinya not necessarily only training, tapi banyak juga yang harus di-build secara kapasitas, yaitu organisasi dan juga hal-hal dengan mindset, ya, mindset dari para UMKM tersebut. Dan best practice sharing, banyak sekali sekarang sharing-sharing yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk terus belajar. Digital learning, membina dan memelihara good talent, dan juga saat ini banyak milenial yang mereka sudah punya mindset, yaitu mereka bekerja for value, work for value, not for life. Nah, kemudian ada culture preservation. Kalau UMKM biasanya dikaitkan dengan nilai warisan. Ya, bagaimana nilai warisan itu menjadi satu value added terhadap produk dengan storytelling, dengan experience, dengan engagement, dan itu juga bisa menggali keunikan produk UMKM
yang diperkuat oleh storytelling dari produk. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita memberikan value added dari warisan Nusantara. Jadi sekarang ini bukan hanya aspek utilitas atau fungsinya semata, tetapi juga adalah komponen brandnya. Jadi sekarang brand itu bisa menjadi jadi sesuatu yang sangat penting ya. Bahkan ini bisa menjadi daya tarik tersendiri. Misalnya UMKM bisa menghadirkan originality, kemudian authenticity ya, sertifikat, kemudian pemanfaatan teknologi IT, kurasi dan juga narasi. Nah, ini yang semuanya ini yang diramu dan juga dilakukan oleh Sarinah. Jadi kami yakin para UMKM yang sudah sangat melek dengan hal-hal seperti ini bisa juga melakukan hal yang sama dan bisa berkolaborasi dengan Sarinah karena memang Sarinah ditugasi atau dimaksudkan sebagai simbol dan landmark dari nation brand. Terima kasih. Kira-kira seperti itu, Pak Yongki, sharingnya. Ya, oke. Baik, makasih Bu. Ya, saya melihat keseluruhan sih, kalau saya boleh bedakan Bu ya, kalau dulu tuh pemerintah banget gitu ya. So, basically birokrasi gitu loh. So, touch-nya manajemen yang baru ini adalah memodernkan, menswastakan kalau saya boleh ya. Karena kalau kita biasa kerja di multinasional nih, ini yang feeling yang kita dapat sekarang gitu loh. Betul Bu ya? So, istilahnya adalah working value semua seperti itu gitu loh ya. So, itu yang saya lihat ya. Nah, di sini udah mulai ada beberapa pertanyaan gitu loh. Tapi sebelum ke pertanyaan, saya cuma mau clear out lagi supaya teman-teman semua ini jernih, Bu. Betul? Sarinah ini adalah sebuah platform ya. Jadi betul Bu ya. Jadi sebuah seperti department store ya, seperti itu ya. Jadi menyiapkan suatu platform supaya UKM bisa masuk di sana. Bisa menjadi white label Bu ya, private labelnya Sarinah gitu ya. Atau dia punya brand sendiri yang dia bisa hidup, betul Bu ya? Seperti itu gitu loh ya. Jadi nanti ke depan Sarinah ini bukan cuma satu building saja yang ada di Tamrin. Suatu ketika akan menyebar ke seluruh Indonesia dan mudah-mudahan ke luar negeri. Betul Bu? Ya, betul. Ya, so intinya kita akan caplok gedung-gedung lokasi-lokasi yang sangat strategis di dunia, misalnya di New York, di Tokyo ataupun Jakarta, Surabaya semua, dan kita akan menyebar. Karena namanya retail kan mesti awareness-nya tinggi, jadi mesti nyebar kemana-mana. Gitu Bu ya. So intinya nanti mendapat suatu skala yang besar sekali seperti itu gitu. Nah itulah BUMN akan masuk seperti itu. Karena kalau swasta kan berat juga Bu ya, modal semua seperti itu. Tapi ini skala nasional Indonesia membisahkan kita untuk mengarah ke sana. Begitu Bu ya? Boleh. Nambahin dikit Pak Yongki, jadi betul sekali hal itu memang akan dilakukan dan udah jadi dalam roadmap dan master plan Sarinah, yaitu dengan value creation sinergi dengan BUMN maupun dengan swasta. Jadi dengan transformasi ini ada satu lagi tugas tambahan buat Sarinah, yaitu menjadi retail operator atau melakukan retail management di area-area di luar Sarinah, seperti di airport, kemudian di tempat destinasi pariwisata, kemudian juga ada di gedung-gedung BUMN lainnya, dan bahkan di luar negeri. Jadi ada beberapa KJRI, beberapa tempat yang memang sudah mengeksplor untuk kerjasama membuat Sarinah atau Rumah Indonesia di luar negeri yang isinya adalah mempromosikan brand Indonesia dan UMKM seperti title-nya Sarinah atau kampanye sebagai Window of Indonesia. Itu, Pak. Ya, so intinya BUMN ini tetap pada jalur sebagai infrastruktur, membangun infrastruktur supaya brand Indonesia, produk Indonesia bisa keluar negeri, menguasai global gitu ya. Karena ada pertanyaan di sini, Bu, gimana kita go global? Nah, itu saya kasih gambaran sedikit biar jelas. Betul, Bu ya? Betul. Ya, oke. Ada tambahan lain, Bu, mengenai gimana Indonesia akan go global, produk-produknya seperti itu? Ya, kalau saat ini memang masing-masing brand juga sudah berupaya keras untuk masuk ke pasar global. Nah, diharapkan dengan adanya Sarinah yang menjadi gerbong kereta tadi, ini bisa secara kolektif, ya bisa secara bundling kita deal
atau membuka pasar di luar negeri. Nah, ini bisa dilakukan dengan kerjasama ITPC, kemudian Embassy, KJRI di sana, dan berhubung ini adalah memang sudah menjadi semangat pemerintah, Presiden Jokowi sendiri mengatakan langsung bahwa kita harus membawa brand-brand Indonesia ke mancanegara. Jadi ini sudah menjadi artinya sudah menjadi tekad bersama dan semua orang berupaya secara bersama-sama kolektif kolaborasi untuk membuka pasar di luar negeri, gitu Pak Yongki. Ya, baik Bu. Nah, ini ada yang nanya ya, jadi kalau apakah produk saja atau bisa namanya kesenian katanya. Nah, Bu, ada satu hal yang saya melihat kalau saya bandingkan dengan Korea, Bu ya. Kenapa Korea menjadi mendadak terkenal? Waktu itu kan memang culture-nya, Bu ya, musiknya dan teater. Yeah. Nah, kalau saya perhatikan di setiap mall di Korea, itu ada tempat panggung kesenian, Bu, gitu loh. Nah, di Indonesia nggak ada, Bu, gitu loh. Semuanya orang dagang, Bu. Ya, atrium, di ganggang semua pasang, itu dia, dagang semua, Bu. Nggak ada panggung kesenian. Gitu loh. Saya sampai suatu ketika bicara dengan Pak Handaka, yuk kan ketua APBBI Mall, kenapa nggak buat mall itu ada panggung ya, selain tempat jadi agama, tapi bisa nggak dibuat panggung gitu ya, supaya kita bisa melihat suatu penampilan kesenian gitu istilahnya. Karena kita hampir setiap weekend kayaknya nggak ada, Bu, nggak ada sesuatu yang kita bisa tonton gitu ya, kecuali kita di Bali gitu ya, di Jakarta nggak ada gitu, kecuali kita cuma hangout ya. Nah, saya rasa ini karena kita menjual negara itu kadang-kadang dengan culture, betul Bu ya, suksesnya Korea itu demikian. Apakah Sarinah ada rencana? Saya tahu Bu, di perumahan Pantai Indah Kapuk yang kedua, itu akan dibangun suatu convention hall di mana kemungkinan besar akan ada tempat untuk culture kesenian Bu gitu loh. Nah, apakah ada peluang ya Sarinah juga akan ada menyiapkan platform seperti itu? Oke, itu ya tadi yang saya jelaskan dengan Sarinah berfungsi sebagai community mall. Karena memang aktivitasnya bukan hanya berjualan produk-produk, tapi juga menyuguhkan atau mengedukasi dengan kesenian. Dan kalau dilihat dari desain gedung Sarinah Tamrin ini banyak sekali open space ya, itu adalah untuk public engagement. Ada amphitheater secara outdoor yang mana itu bisa dipakai untuk performance. Jadi memang nanti kami akan buat semacam tematik event ya, kayak pekan misalnya minggu ini pekan Manado atau minggu depan pekan Toraja gitu, dan itu kita hadirkan everything about area itu, baik keseniannya, makanannya, fashionnya, dan mereka bisa secara bergantian mempunyai wadah untuk mendisplay atau mengkomunikasikan produknya serta budayanya ke masyarakat. Dan itu ada di Sarinah. Nah, secara permanen kami juga ada culture zone, jadi satu lantai akan dirubah jadi culture zone, di mana itu juga sangat mengedepankan budaya-budaya edukasi dan experience untuk masyarakat semakin mengenal budaya Indonesia. Ya, oke. Ada yang bertanya Bu, ada yang udah mulai mau dagang nih Bu dari KBJ di sini. Bu, kalau mau masukin barang, kriterianya apa Bu ya, yang dibilang bahwa berkualitas, masuk kurasi seperti itu? Jadi standar produknya apa nih gitu loh. Ya, kalau kita boleh tadi dengarkan Ibu kan mestinya nanti akan ada training dari Smesco karena mereka juga bagian daripada mentraining teman-teman kita di dunia usaha untuk bisa mendapatkan satu standar ya untuk kalau misalnya mau keluar negeri. Tapi di Indonesia mungkin masih bisa lah ya seperti itu. Boleh mungkin Ibu jelaskan Bu. Banyak yang mau ikut nih Bu gitu. Iya. Memang menarik sekali. Jadi setiap produk yang masuk tentu akan ada ketentuan yang harus dipenuhi ya melalui kurasi tadi. Tapi bukannya impossible ya buat semua orang yang punya produk, dan tentunya dengan berkolaborasi instansi-instansi lain seperti Smesco yang memang tugasnya atau fokusnya adalah di coaching UMKM. Jadi belajarlah atau tingkatkanlah diri setinggi-tingginya melalui coaching tersebut, sehingga setelah lulus coaching, lulus kurasi bisa ada atau bisa masuk di Sarinah. Dan ini menjadi satu target ya buat UMKM. Kalau sudah bisa didisplay di Sarinah, artinya sudah melalui kurasi
yang cukup ketat ya, dan nanti dari situ pun masih bisa naik kelas lagi ke trading house sehingga mereka bisa siap untuk ekspor. Jadi ada tahapan-tahapan sehingga buat para UMKM juga selalu termotivasi untuk naik kelas lagi, dan kita akan buat ekosistemnya seperti itu, Pak. Ya, baik Bu. Next question di sini. Mereka bilang, wah kalau Sarinah menjadi magnet bagi turis datang ke Indonesia, bagaimana langkah strategis mendorong Pemda menjual keunikan daerahnya, ya. Jadi misalnya Jakarta atau Surabaya atau apa gitu loh. Saya di setiap Pemda sih ada di Nasda ya. Ya. Jadi kerajinan tangan semua seperti itu. Ya. Cuma memang mereka kehilangan arah ya, Bu ya. So satu banyak lokasi dia tapi secara penanganan, pengelolaan itu kayak kantor, bukannya seperti retail gitu loh, Bu. Jadi mungkin perlu rombak seperti Sarinah gitu loh, Bu, misalnya ya. Kedua, ada yang di kantor Pemdanya gitu kan nggak mungkin, Bu, kita berretail di kantor Pemda gitu. So, kita masih melihat memang di Indonesia ini masih jarang yang menjadi panutan ya untuk cultural tradisional Indonesia, Bu ya, gitu loh. Secara profesional penanganan retailnya gitu loh. So mudah-mudahan Sarinah ini menjadi pendobrak, Bu ya, contoh ke depan di sana gitu loh. Oke, kira-kira kalau Ibu lihat di sini, ini banyak yang nanya, Bu. Ibu Fetty, kita merubah Sarinah tuh yang dari dulu sampai sekarang emang mudah, Bu ya gitu loh. Kok kelihatannya susah, Bu ya gitu. Nah, pandangan Ibu bagaimana? Oke, jadi spesifik mengenai apakah mudah, yang pasti ya tidak mudah, diperlukan kerja keras dan kolaborasi. Nah, kalau kita lakukan secara bersama-sama, sesuatu yang berat pun juga bisa menjadi lebih ringan. Nah, ini salah satu contoh Pak Yongki tadi membahas soal Pemda. Nah, kolaborasi Sarinah pun juga dilakukan dengan Pemda-Pemda, Pak. Dalam hal ini Pemda DKI. Jadi kami sedang mengeksplor beberapa lokasi yang dimiliki oleh Pemda DKI seperti Kota Tua, kemudian ada Tamrinten, itu yang akan juga dirubah menjadi kawasan retail yang mempunyai tematik tentunya ya, di kawasan Monas. Dan juga kami berkolaborasi dengan Dirjen Kebudayaan. Nah, ini menjadi yang tadinya susah menjadi ya possible dilakukan. Dan itu juga bisa dilakukan dengan pemda-pemda daerah lainnya, karena Sarinah akan hadir juga di luar Jakarta, bekerja sama dengan pemda-pemda setempat atau Dirjen Kebudayaan di tempat setempat, Pak. Ya, oke. Sambil saya tanya, Pak Julian Fu, ada pertanyaan dari Pak Julian? Mungkin lanjut dulu, Pak. Nanti kita sekaligus tabung di belakang, sekaligus dua narsum. Oke. Baik, satu hal lagi, Bu, di sini ya, kalau boleh. Ada yang tanya sih, Bu, spesifik di sini, kendala-kendala apa yang akan Ibu hadapi gitu. Mungkin mereka juga mau belajar, Bu, bagaimana menembus birokrasi di pemerintah gitu ya, agar transformasi Sarinah ini benar-benar terjadi ke depan gitu loh, Bu. Karena mereka lihat destinasi atau goal daripada Sarinah ini luar biasa gitu ya, tapi mereka juga mungkin concern, wah ini Ibu perlu bantuan nggak ya, perlu disupport nggak gitu supaya benar-benar terjadi gitu loh. Karena mereka excited dengan gambaran yang Ibu berikan di sini gitu loh. Mereka udah ngebet banget, Bu, gitu istilahnya. Tapi mereka pengen ini terjadi gitu ya. Nah, betul. apa yang Ibu lihat tantangan dan mungkin teman-teman di sini yang bisa bantu ke depan, Bu? Oke. Jadi memang ini sudah, kalau dibilang itu sudah waktunya buat Sarinah bertransform. Jadi secara momentum, secara support pun sekarang kami banyak sekali menerima bantuan dari teman-teman ya. Misalnya Mas Handoko dalam hal ini juga membantu berpartisipasi untuk membuat konsep making. Ini adalah satu kolaborasi, dan juga pemerintah dalam hal ini sangat-sangat suportif. Jadi kami pun juga diawasi dan juga disupport secara rutin ya, dengan weekly meeting, dengan progres yang harus selalu diupdate. Jadi timeline itu semuanya bisa berjalan akhirnya dengan tepat. Karena memang ini banyak polisinya, banyak yang siap membantu. Artinya polisi karena mau memastikan transformasi ini tidak boleh gagal. Karena ini udah menjadi satu
agenda negara ya, bisa dibilang bahwa tahun depan kita bisa melihat transformasi Sarinah yang baru. Jadi kami sangat terbuka untuk bantuan atau support apapun dari teman-teman semua ya, karena memang tanpa bantuan banyak pihak tidak akan bisa dan mudah melakukan transformasi ini. Ya, baik Bu. So teman-teman, kalau kita lihat, pengamatan saya ya, Bu Fetty ini adalah orang yang sangat dipercaya gitu ya. Saya melihat apa yang di budget yang diturunkan BUMN untuk Bu Fetty ini besar sekali gitu ya. Ini tanda kepercayaan yang luar biasa bahwa ini akan terjadi gitu loh. So ya buat kita adalah let's make it happen, nggak bisa nggak jadi. So intinya kita mesti support benar-benar ya, kesempatan yang luar biasa gitu loh. Mudah-mudahan ya jika Bu Fetty berkenan atau apa butuh dengan teman-teman untuk pengembangannya nanti ya Sarinah ke seluruh Indonesia, let us know, bahkan di luar negeri Bu juga Bu gitu ya, diaspora seperti itu gitu ya. Makasih banyak Pak. Ya, makasih Bu Fetty. So makasih Pak. Ya, kita masuk yaitu tamu kita kedua, Pak Handoko Hendroyono. Ya, Pak Handoko ini saya lihat ternyata bukan hanya pengubah ya, transformer, tapi juga produser film gitu. Ini yang saya nggak sangka gitu ya. Ternyata produser film, lantas juga artis, dia jago gambar semua, pakai tangan seperti itu. So mungkin kita kenalan dulu, Pak Handoko. Selamat malam Pak Handoko. Malam. Mungkin dipanggil Mas aja biar kelihatan muda saya. Oh gitu. Saya yang tua dong gitu Pak. Oke. Mas Handoko ya. Terima kasih Mas Handoko. Ya, Mas Handoko, ini saya banyak ditanya Pak Julian Fu. Yong, ini M-Block sama nggak Blok M? Nah, Pak, tolong jelaskan ke Pak. Saya bilang M-Block memang proyek awalnya di Blok M, Pak ya. Kita tahu Blok M itu adalah tempat nongkrong, tempat ngemil, tempat makan, anak muda Jakarta. Ali Topan kan di sono, Pak ya, gitu loh. Ya, betul. So, intinya adalah nongkrong. Tetapi itu lama-lama dilupakan gitu Pak, karena Indonesia Jakarta makin maju, banyak tempat-tempat baru ya seperti itu gitu loh. Nah ini kesempatan waktu itu Bapak yaitu mengubah lagi, membuat lebih update lagi dan seterusnya Pak ya. Boleh cerita dulu Pak sedikit Pak sebelum Bapak presentasi nanti. Jadi mengenai M-Block dulu ini di sini. Ya, oke. Tadi disinggung bagus sekali bahwa sebenarnya kita belajar dari Korea ya. Misalnya Korea itu kan sebenarnya jualan culture ya, dia punya namanya Korean Wave atau K-pop gitu ya, atau Jepang punya Cool Japan, atau di Viking Nordic Skandinavia juga sangat maju, dan itu implikasinya sebenarnya ke brand. Dan sebenarnya M-Block ini salah satu eksperimen kecil-kecilan bagaimana kita mengangkat sebuah kultur kreatif yang belum hilang. Kita tahu Jakarta Selatan adalah bisa dibilang creative hub, dan kita mencoba menghidupkan lagi dalam sebuah tempat yang dulunya tidak dipakai, itu milik Peruri, mangkrak gitu ya, bekas pabrik percetakan uang dan perumahan Peruri, yang kita hidupkan lagi, tapi culturally itu sangat lekat dengan publik Jakarta, which is itu kultur Jakarta Selatan. Dan kita dapat momentum yang sangat tepat ketika ada MRT. MRT-nya kita angkat menjadi sebuah kultur baru, yaitu kultur jalan kaki. Dan itu menjadi sebuah kultur baru atau habit baru yang akhirnya kita kembangkan. Dan yang lebih penting adalah di situ mengangkat dua elemen. Satu, elemen brand lokal, menjadi etalase brand lokal. Kedua adalah musik, dunia musik yang potensinya sangat besar. Kurang lebih seperti itu. I see, Pak. So, selama ini ada acara besar apa, Pak, yang pernah Bapak adakan di sana, Pak? Sebelum COVID, banyak sekali acara besar. Hampir semua band indie dan band-band unik gitu ya. Karena di live house kita tuh nggak boleh band top 40 ya. Jadi harus menyanyikan lagu sendiri. Jadi yang band besar ya Slang pernah main di sana. Almarhum Didi Kempot, Glenn Fredly, kebetulan partner saya, almarhum, kami sangat kehilangan Bung Glenn. Bung Glenn adalah komisaris dan salah satu founder. Dan event-event unik lainnya tuh banyak sekali, dari pameran buku, seni, dan hal-hal yang sifatnya sangat
cultural ya, kayak misalnya yang unik adalah misalnya justru misalnya pameran anak-anak UI gitu yang menjadi bagian dari kultur urban yang sangat frustrasi gitu, bikin pameran insecurity. Di situ ada diskusi, ada puisi, ada art segala macam. Jadi bisa dibilang M-Block ini sebuah potret dari placemaking yang cukup ideal. Kami sering dikunjungi oleh placemaker dari Eropa, dari New Zealand, dan saya sangat berharap placemaking ini bisa menjadi disiplin. Bagaimana kita mengembangkan sebuah ekosistem kreatif yang akhirnya bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi publik gitu. Karena eranya sekarang era public participation gitu. Ya, Pak, setahu saya ini dari riset kita juga, Pak ya. Kota yang paling kreatif itu sebenarnya kota Bandung, Pak, gitu loh, ya kan? Nah, Bapak bikin di Jakarta gitu. Bapak ada cabang di Bandung nggak, Pak? Ada sesuatu yang Bapak kerjakan di Bandung nggak, Pak? Kita lagi plan untuk buka di Bandung, di Surabaya, dan di beberapa commercial space. Jadi Bandung betul, Bandung itu punya kultur kreatif yang sangat kuat hingga hari ini. Kita tahu Uncle, kalau ngomong brand-brand lokal ya, banyak sekali produk-produk lokal dan orang-orang kreatif yang sangat berpengaruh, termasuk Kang Ridwan Kamil, segala macam. Jadi memang Bandung sebuah alternatif kreatif yang sangat bagus menurut saya. Ya Pak, kalau secara cuaca juga sangat mendukung Pak, kalau kita mengadakan outdoor gitu ya. Kenapa Jakarta beberapa tempat mall yang open air juga ternyata juga terakhir juga kolaps juga Pak, kayak di Kelapa Gading tuh ada ya amphitheater seperti itu, tapi lama-lama kepanasan juga Pak. Kalau Bandung tuh kan udara enak ya, stay di luar dengerin musik lah, performance semua gitu. Betul. Ya. Dan yang menarik sebenarnya pendekatan placemaking ini sebenarnya sesuatu yang baru karena sekali lagi unsur komunitinya atau partisipasi publiknya besar, dan yang mesti diingat adalah saya justru sering ngobrol ketika bicara placemaking adalah justru placemaking desa. Saya berdialog terus dengan Mas Singgi Kartono yang membuat Pasar Papringan di Temanggung. Jadi placemaking ini sebenarnya tidak harus di kota besar, tapi juga bisa di tempat-tempat yang unik gitu ya. Kita mungkin sebagai reference, misalnya kayak Abbey Road gitu ya. Abbey Road itu sebuah tempat Beatles rekaman gitu, dan kita nggak bisa membayangkan bagaimana income yang didapatkan oleh katakanlah pemerintah Inggris ke Abbey Road itu sangat luar biasa. Yang kita tahu yang lebih besar misalnya kayak Disney gitu ya. Disney adalah sebuah placemaking dengan narasi yang sangat kuat. Dan Indonesia harusnya menurut saya punya peluang untuk membangun narasi-narasi dengan pendekatan placemaking yang baik. Gitu. Jadi sebenarnya hampir semua daerah punya kesempatan untuk mengembangkan placemaking. Iya, baik Pak. Pak, sebelum masuk menjelaskan mengenai background Bapak mengenai filosofi, ada yang nanya nih Pak, bedanya filosofi kopi dan apa? Tapi sebelum ke sana gini Pak, ketika Bapak jalan-jalan di Indonesia gitu ya, Jawa, Sumatera, modal apa Pak yang Bapak lihat? Wah, ini tempat bisa saya kerjakan di sini ya, saya bagusin komunitas semua seperti itu Pak. Dalam perhitungan Bapak apa Pak? 3 hal utama yang Bapak lihat bahwa ini pasti bisa jadi. Jadi teman-teman di sini yang mungkin punya aset Pak, punya teman-teman kreatif semua, mungkin bisa konsultasi dengan Bapak nanti. Ya, yang nomor 1 adalah mindset. Mindset kita terhadap orang Indonesia itu kan punya penyakit gampang lupa ya. Tempat-tempat lama justru pengennya dirobohkan dan dienyahkan gitu ya. Padahal kekuatan yang paling besar adalah narasi. Atau mungkin secara tadi Bu Fetty udah menyebutkan dengan sangat baik tentang authenticity. Kita punya authenticity yang begitu banyak, punya identitas geografis yang begitu banyak. Dan kita sebenarnya, disitulah sebenarnya modal engagement. Disitulah kita berbeda gitu ya dengan katakanlah brand-brand luar. Saya sama sekali tidak sentimen dengan brand luar, tapi sebenarnya authenticity itu adalah core dari bisnis atau dari brand hari ini gitu. Karena semua orang kita tahu ya referensi tentang brand itu sekarang zamannya adalah zaman authenticity gitu. Dan kita punya harta karun yang begitu banyak tentang authenticity ini gitu.
karena itu punya kelekatan yang sangat kuat sebenarnya ke publik. Iya. Pak, gimana multiply Bapak ya Pak gitu loh. So intinya ini banyak proyek Pak yang bisa dikerjain di seluruh Indonesia Pak. Tempat-tempatnya luar biasa, komunitasnya luar biasa gitu ya. Cuma ini perlu mengcopy Pak Andoko gitu Pak. Saya selalu bilang dengan kawan-kawan, silahkan teman-teman, karena kan memang modal authenticity ini atau placemaking ini idealnya dilakukan menyebar. Katakanlah kalau ketika kita mau buka di Surabaya, kami sadar sekali bahwa idealnya yang melakukan adalah orang Surabaya gitu. Jadi walaupun kami terlibat, tapi katakanlah pelaku atau aktivis arsitek atau aktivis brand di sana itu harus menjadi pemerannya gitu, harus menjadi pendorongnya gitu. Karena sebenarnya ini bukan kayak franchise ya. Saya harus bilang ini bukan kayak franchise, ini pendekatan yang sifatnya community based, pendekatan yang sifatnya honest gitu ya. Sehingga kita sangat butuh kolaborasi, kita sangat butuh networking gitu, dan butuh mindset gitu. Saya sangat kesel gitu kalau Indonesia kalah dengan Korea, Indonesia kalah dengan Jepang segala macam secara ekosistem gitu. Karena Korea itu adalah bentuk ideal dari bagaimana berkolaborasi, mungkin pentahelix gitu ya, sehingga filmnya maju, produknya maju, teknologinya maju, segala macam, kultur maju gitu. Jadi sebenarnya Indonesia udah nggak ada alasan untuk menunda itu, dan Sarinah menurut saya bisa menjadi, kenapa saya sangat antusias dan sangat optimis, senang sekali bisa diajak kerjasama. Karena menurut saya Sarinah adalah sebuah tadi dibilang sebagai game changer gitu, dan saya berharap banyak sih dari Sarinah ini bisa menjadi benar-benar pendobrak gitu. Iya. Oke, baik Pak Andoko. Pak Andoko, izinkan kalau bisa mendengar Pak Andoko konsep proyek-proyek Pak Andoko dari awal ya sampai yang terakhir mungkin Pak. Silakan Pak. Pertama saya buka dengan suara konsumen. Nah, saya sangat pengen melengkapi dari presentasi Bu Fetty, karena saya melihat sebenarnya awal dari perubahan adalah konsumen. Karena saya berangkat dari kopi, saya sangat paham bagaimana konsumen, terutama millennials, mereka sangat peduli dengan kopi, mereka pengen tahu metode yang dibikin dari kopi, mereka juga pengen tahu siapa yang bikin, roasterinya dari mana, petaninya siapa, segala macam. Ini adalah tren yang tidak bisa dilupakan gitu, dan ini sebenarnya sebuah peluang. Saya melihat bahwa brand sekarang kenapa brand lokal menjadi sangat penting, karena brand hari ini sebenarnya semakin personal dan semakin sosial. Jadi mereka sangat berharap dari gerak-gerik brand ini mempunyai impact sosial gitu ya. Saya sendiri background-nya sangat pecicilan gitu. Saya berkebun, saya bikin film tadi, bikin instalasi, suka masak, segala macam. Jadi sebenarnya saya mencoba untuk explore apapun, dan saya membuat sebuah buku. Kenapa saya cerita begini? Supaya saya ada dasarnya gitu, bahwa yang saya bilang ini adalah sebuah riset sebenarnya. Dan sebenarnya tren sekarang adalah, di sini saya tulis, mendingan mempertajam authenticity dibanding fokus sama kompetisi. Ini penyakit dari kita nih sebenarnya, selalu kompetitif gitu, dan akhirnya justru tidak menguntungkan lokalitas, tapi kita menjadi penerusnya dari katakanlah Unilever atau brand-brand besar. Jadi sebenarnya authenticity ini yang menjadi modal kita untuk kuat, karena ini bisa lebih engage, lebih partisipatori sifatnya, dan di sini sebenarnya lokalitas bisa sangat kuat ketika kita bicaranya community engagement segala macam, kita tahu lah ya. Dan di sini yang orang Indonesia lemah nih. Tadi mungkin ada pertanyaan tentang brand lokal. Di sini saya tulis, kalau pengen tajir, invest property. Yang saya maksud properti di sini bukan properti landlord segala macam, tapi brand property atau secara spesifik intellectual property. Kita ini bangsa yang sangat tidak sadar dengan intellectual property. Latihan saya pertama adalah filosofi kopi. Kami mendaftarkan di banyak kategori IP-nya gitu, dan itu kita lindungi gitu. UKM saya sangat mendorong untuk membuat
narasi yang sangat otentik, dan berikutnya adalah intellectual property. Disitulah kekayaan kita. Jangan sampai kopi-kopi kita justru didaftarkan oleh Jepang, didaftarkan oleh Amerika. Orang nggak tahu kalau Gayo itu part dari Indonesia, orang nggak tahu kalau Kintamani itu adalah Indonesia. Itu sebenarnya cerita-cerita yang menyedihkan yang saya lihat di lapangan gitu. Jadi menurut saya kita harus sifatnya lebih kolaboratif, kita saling memberi info, kita saling terhubung gitu, dan lokal adalah sebuah belief menurut saya, gaya hidup yang sangat keren gitu. Local is the new global. Ini prinsip saya, dan harusnya kita mulai sebarkan, dan sebenarnya publik juga punya kesadaran ini. Stop buying shit you don't need gitu ya. Jadi atau shirt di sini, ini sebenarnya sebuah cara yang nakal gitu, bahwa orang tuh semakin nggak mau beli yang komoditi gitu ya. Mereka punya concern sosial, mereka punya pertimbangan wellness, traceability, sustainability gitu ya. Dan ini menjadi hal yang sangat menarik gitu ya. Saya sendiri di Filosofi Kopi sudah mengembangkan, saya, Ciko, Rio, dan Angga gitu sebagai tim mengembangkan di beberapa kota. Memang tidak sampai puluhan, tapi kita sangat happy dengan perkembangannya. Kita ada di Jogja, ada di Melawai, di Semarang, di Kota Tua, di Makassar, dan sekarang juga udah ada di TB Simatupang. Dan ini sebenarnya contoh potret dari brand lokal, dan saya akan mengambil contoh beberapa yang lain. Ini ada sepatu judulnya Nah Project. Jadi bayangkan, sneakers itu kategori yang sulit sekali sebenarnya untuk dilawan gitu ya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sepatu yang namanya Kompas itu baru keluar udah langsung habis. Anak-anak sekarang milenial sangat menggilai sesuatu yang sifatnya otentik, dan Nah Project adalah produk sepatu yang dihasilkan oleh Brodo, sekarang dipakai oleh Pak Jokowi. Ini salah satu contoh dari bagaimana kebangkitan lokal itu udah clear gitu, udah clear dan sangat kuat. Ini contoh yang lain. Kadang-kadang saya juga heran gitu ya, banyak produk-produk Indonesia yang diapresiasi di luar negeri. Ini Mbak Elianti ini Jafara sangat luar biasa, dia sangat diapresiasi di luar negeri. Nanti saya akan kasih contoh teman-teman saya yang lain yang diapresiasi di luar negeri. Kultur-kultur baru kayak misalnya neighborhood marketing kayak Tuku, kopi Tuku, itu juga sangat luar biasa. Produk-produk seperti Lawless Burger, dan saya juga bikin kebun ide sama teman-teman untuk gelato gitu. Ini sangat luar biasa. Spiritnya sangat transparan. Anak-anak sekarang, millennials, insight-nya adalah mereka membuat sepatu dan mengetengahkan prosesnya sesuai dengan spiritnya millennials, aspirasinya. Brodo sendiri sangat diakui, udah cukup lama. Ini tadi saya cerita Nah Project yang dipakai oleh Pak Jokowi. The way anak-anak muda mengemas brandnya ini, saya kok punya keyakinan tidak salah Sarinah menangkap peluang ini. Korea kalau menurut saya ya harus kita salib gitu, karena menurut saya kita punya list dari brand-brand yang sangat kuat gitu ya. Ini pijak bumi, sangat diapresiasi juga di internasional. Produknya keren gitu ya. Saya udah nggak mau beli brand-brand dari luar, karena brand-brand kita emang sangat bagus-bagus, kecuali kalau yang elektronik gitu ya. Tapi kalau dalam konteks food, beverage, fashion, ini ada satu brand yang sangat luar biasa, ini juga sangat inspiratif, yang punya namanya Haji Iis, namanya Bumi Langit di Jogja. Bayangkan, yang mengapresiasi justru bukan orang Jogja. Saya dengar Michelle Obama udah pengen datang ke tempat ini karena tahu narasinya, tahu authenticity-nya, bagaimana dengan permaculture, melakukan sosialisasi ke masyarakat, segala macam, ke anak-anak. Akhirnya Michelle Obama ngajak Barack Obama untuk mampir ke Bumi Langit. Ini sebenarnya sebuah kultur yang harusnya kita tangkap gitu ya. Ini cerita yang lain ini. Ini Pipiltin.
Ini Mbak Tisa ini luar biasa sekali. Mbak Tisa sebenarnya sama Irfan. Irfan ini pemiliknya Anomali. Dia membuat produk namanya Pipiltin, dan dia membuat narasi bagaimana kakao dari petani-petani di Papua ini menghidupkan kembali burung-burung yang hampir punah di daerah Ransiki. Dan ini membuat narasi ini pangeran dan putri dari Belanda ini datang ke tempat dia. Jadi sebenarnya saya cuma pengen membuktikan bahwa kita ini sebenarnya sudah sangat, potensi kita udah sangat udah waktunya meletek lah gitu. Udah waktunya untuk punya etalase yang sangat bagus gitu, dan menurut saya kita punya banyak narasi yang sangat baik dan tidak melulu di makanan, di fashion juga. Ini kawan saya Sejauh Mata Memandang misalnya secara kontemporer mengembangkan narasi-narasi yang lebih kekinian, lebih relevan gitu ya, walaupun dengan motif-motif Indonesia. Batik Sejauh Mata Memandang ini menjadi Indonesia jadi sesuatu yang sangat keren gitu. Indonesia menjadi sangat cool gitu. Dian Sastro make, nggak perlu disuruh, mungkin nggak perlu dibayar kali ya, saya nggak tahu. Tapi intinya adalah dengan sukarela banyak orang yang support dari brand-brand lokal yang memang keren, brand-brand lokal yang memang keren, dan prosesnya juga disampaikan. Ini contoh yang lain, kawan saya ini Sukacita namanya, Danika ini membuat memintal kain sendiri. Dia punya hashtag Made Right. Dia memberdayakan ibu-ibu di beberapa kabupaten, membuat kain sendiri. Narasinya sangat bagus, bajunya juga sangat bagus, kainnya juga sangat bagus. Ini Bu Sancarini dengan celup-celup dyeing, dan teman-teman yang lain. Ini contoh yang pernah saya temuin. Leo Purba ini di Simalungun. Dia punya lot pertanian kopi, dan dia pakai solar panel. Dia pembelinya langsung datang dari internasional. Skor kopinya sangat tinggi. Jadi optimismenya ini sebenarnya membuat brand-brand lokal ini punya peluang yang sangat besar. Tadi mungkin saya nggak perlu saya ulang, Sarinah punya peluang yang sangat besar untuk menjadi rumah dari produk-produk keren ini. Saya harus bilang produk-produk keren. Dan secara konsep saya hanya menambahkan saja, memang ini menjadi community. Dari segi arsitek juga sangat bertanggung jawab. Dan menghasilkan ekosistem yang sangat baik, dan ini bisa mudah-mudahan bisa menjadi disebut sebagai benchmark baru gitu ya, game changer gitu. Saya senang sekali lagi membantu Bu Fetty dan tim, dan saya paling sedikit saya tadi sudah saya ceritakan M-Block gitu ya. M itu sebenarnya stand for music, meeting, makers, meals, millennials, market, dan lain-lain gitu ya, movies, melawai gitu. Tapi yang terakhir adalah money. At the end of the day harus menghasilkan uang, ekosistemnya harus sangat baik, karena ini adalah bisnis, gimana pun juga kalau pengen sustain ya harus cuan gitu ya, dan kita bangun ekosistemnya secara baik. Kita kurasi dengan baik, kita pastikan tenant harus membuat program-program terus-menerus, dan itu bisa menjadi kita akhirnya bisa menjadi media darling, dan bisa menjadi destinasi kreatif. Kalau Bung Glenn menyebut ini sebagai tempat creative space yang di drive atau lokomotifnya adalah musik. Bung Glenn almarhum pengen membuktikan bahwa musik atau culture bisa menjadi pendorong ekonomi. Jadi itu saya sangat setuju tadi kalau pertanyaannya, kok nggak ada ruang culture-nya gitu ya. Nah ini M-Block ini membuktikan bahwa justru dari culture itu bisa creative engine-nya bisa menyala gitu ya. Dan sebenarnya Disney sudah membuktikan itu, Korea sudah membuktikan itu. Jadi M-Block sebagai entitas ini sudah membuktikan bahwa walaupun skalanya kecil, brand lokal keren itu punya etalase yang baik di M-Block gitu ya.
dan musik sebagai vehicle-nya sehingga menjadi creative hub gitu. Berikutnya fase kedua dari M-Block kami membuat grocery store. Kami dipercaya oleh Peruri untuk membangun, dikasih 2 gudang lagi, dipercaya, dan ini akan kita bangun ekosistemnya menjadi grocery store. Kenapa grocery store? Karena ini dekat sekali dengan UKM juga. Kami akan berkoneksi dengan Smesco juga, dengan Sarinah gitu. Sekali lagi ini bukan zamannya berkompetisi, kita harus berkolaborasi gitu. Dan yang terakhir ini case saya pribadi, saya bikin kebun ide di Bintaro. Ini sebuah unek-unek saya untuk pengen jadi petani sebenarnya. Kami ini membuktikan traceability kuat. Kami menanam sendiri dan salah satu jagoan kami adalah gelato. Gelato yang populer kami adalah pakcoy. Kami nanam sendiri dan kita olah menjadi gelato, itu menjadi favorit. Selain itu menjadi ruang publik, sehingga tempat ini bisa menjadi alternatif ruang hijau di Bintaro, dan ini membuat cita-cita saya untuk menjadi petani bisa paling tidak di kota bisa terjadi. Itu dari saya, terima kasih sekali kesempatannya untuk berpresentasi. Ya, baik Pak Handoko, terima kasih banyak Pak penjelasannya, gambar-gambarnya luar biasa di sini. Saya sih menangkap Pak ya mengenai how to create story gitu Pak ya. Jadi setiap brand ada story-nya di sana. Nah ini ada pertanyaan Pak, boleh nggak Pak? Secara simpel saja sederhana, mungkin kita ajarkan kepada mungkin pemula yang mungkin baru mendapat gambaran Pak ya, bagaimana sih menciptakan suatu story Pak gitu loh. Apa yang kita bisa bikin dengan story? Karena sekarang tuh mereka kebanyakan memang bikin produk langsung gitu loh Pak. Nah, gimana kita bisa menciptakan story tersebut gitu loh ya? Memulainya, berakhirnya dari mana semua? Boleh nggak Pak? Kasih contoh yang simpel saja ya, seperti itu. Ya. Kalau saya mungkin juga banyak disebut di buku marketing, berangkatlah dari why ya, start with why. Kenapa sih kita pengen bikin brand, atau katakanlah kalau saya berangkat dari purpose. Jadi ketika kami membangun filosofi kopi, purpose kami adalah kopi in Indonesia. Kita harus berangkat dari problem sebenarnya. Nah, Sarinah ini memiliki alasan story yang sangat kuat karena berangkat dari problem. Sehingga semua orang gemes gitu ya, pengen ikut memecahkan masalah itu gitu. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman berangkatlah dari problem. Kalau brand itu sudah berjalan, ya kita harus coba gali lagi gitu. Kita ini ingin berkontribusi ke publik seperti apa sih? Secara sederhana kan, jangan lupa ya, ini yang gede aja ya, yang gede misalnya kayak Disney tadi ya. Itu kan berangkatnya dari Mickey. Mickey itu sesederhana, purpose-nya adalah membuat orang happy gitu. Bagaimana membuat orang happy itu dan akhirnya menjadi sebuah ekosistem yang apa namanya, istilah saya yang otentik dan liquid gitu. Akhirnya dia bisa menjadi cruise, dia bisa menjadi thematic park dan lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya kan jangan lupa bahwa dia punya purpose yang sangat universal, which is itu membuat orang happy gitu. Jadi membuat brand sama seperti itu gitu. Jangan sepelekan itu gitu. Dan saya merasa kayak misalnya kebun ide, ya saya pengen berkebun, kita pengen orang Indonesia atau orang kota itu mengenal bercocok tanam gitu. Kadang-kadang sederhana sekali. Dan itu sebenarnya kadang-kadang sulit dimengerti ketika kita belum apa-apa udah pengen bisnisnya dulu gitu. Tapi kita nggak inget terhadap sosialnya gitu. Itu kelihatannya gampang diomongin, tapi saya juga paham nggak terlalu mudah, tapi mudah-mudahan cukup menjelaskan. Ya Pak, so memang kita memang orang Indonesia terlahir jadi pedagang Pak. Jadi paling gampang dagang Pak, ambil barang jual langsung dapat profit gitu Pak. Jadi tidak memikirkan long term ya, brandingnya seperti itu gitu. Karena kalau udah branding kan apa aja yang dijual juga jadi berhasil Pak kalau brandnya udah bagus Pak. Betul nggak Pak? Jadi produknya dari A sampai Z juga bisa jalan gitu istilahnya. Nah ini yang mungkin kita harus pelan-pelan pass Pak ya, knowledge dan edukasi ini mungkin nanti di Smesco dan lewat dari teman-teman di sini gitu loh Pak. So intinya kalau udah ngelihat begini Pak ya, kalau udah ngelihat tadi produk-produk Indonesia begini, waduh,
ini kayaknya produk yang akan dicari Pak ya. Setiap kalau orang nanti dari daerah ke Jakarta, kayaknya ini satu menjadi destination gitu loh. Ini ada barang Saya baru yakin apa sekali lagi itu. nih yang unik. Ya Pak? Saya yakin sekali itu. Karena kalau kemarin juga di brainstorming sama Bu Fetty dan tim, misalnya kalau kita ngomong food ya, kita udah sempat diskusi dengan expert gitu bahwa food kita ini sangat luar biasa gitu, dan bayangkan nggak ada habisnya narasinya. Kalau itu bisa di etalasenya di Sarinah, saya rasa itu sangat luar biasa. Saya rasa Bu Fetty mungkin bisa menambahkan soal itu. Ya, karena orang Indonesia sebenarnya mudah sekali Pak ya. Kita lihat kalau kita setiap keluar kota Pak ya, namanya bisnis trip cuma sehari doang pulang hari gitu ya. Pulang itu selalu harus ada yang ditenteng Pak di sana. Tapi yang dibeli itu lagi Pak gitu loh ya. Yang penting dusnya ada tulisan. Kalau nggak ada tulisan dia kurang puas gitu Pak. Ya, padahal sih isinya itu lagi sama aja gitu. Tetapi selalu harus ada tentengan. Nah, kita cuma menyesalkan kenapa kok dia lagi ya. Kan padahal juga banyak produk Indonesia, brand juga bagus-bagus gitu loh. Nah, itu. Nah, saya juga encourage nih teman-teman semua. Nanti kalau ini Sarinah sudah jadi, produknya sudah ada, mungkin sudah diutamakan, kita setiap meeting, setiap ketemu tamu dari luar negeri atau kita ke luar negeri, tolong kalau bisa pakai produk-produk yang ditampilkan di Indonesia di sini, betul? Sehingga menjadi pertanyaan gitu loh. Apakah itu bros yang bagus, apakah itu cuma sapu tangan ya Indonesia, sehingga orang melihat apaan tuh, dan kita bisa keluarkan langsung story, bukan cuma ini sapu tangan, bukan, tapi ini adalah story Indonesia ya, cara bikinnya gimana semua. Nah, ini memancing mereka untuk bisa melanjutkan Pak ya, datang ke Indonesia, merasakan semua. Karena ini dia nih, tourism itu juga menjadi suatu bisnis besar buat Indonesia ke depan. Devisa Indonesia tuh luar biasa ya, kontribusinya dari pariwisata di tahun-tahun terakhir sebelum COVID Pak ya gitu loh. So ini yang kita bisa jual, membantu daerah-daerah lain gitu yang mungkin trade-nya juga belum tahu kemana, karena pabrik-pabrik juga belum bisa tentu dibikin ya di luar daerah sana gitu istilahnya, tapi bisa menjual pariwisatanya juga di sana gitu loh. Oke. Tadi saya mau nanya sedikit Pak, ini es krim tadi kenapa pakcoy Pak? Ya, ya kami. Saya cuma mau suggest Pak Julian Fu untuk makan ini Pak gitu loh ya. Siap. Jadi kami menanam beberapa tanaman, ada pagoda, pakcoy, kangkung merah, dan kami bereksperimen di central kitchen kami untuk kita olah gitu, dan ternyata enak sekali gitu. Jadi ada 2 poin sebenarnya, antara enak dan yang kedua adalah menyadarkan konsumen bahwa ternyata bisa membayangkan visualisasi bahwa gelato itu dibikinnya seperti ini gitu ya. Karena mungkin tadinya gelato jadi aja gitu. Jadi sebenarnya kekayaan akan proses itu sebenarnya sesuatu yang sangat menarik untuk diangkat, dan dari situ saya belajar sebenarnya Indonesia ini punya hal yang begitu banyak gitu, ritual yang begitu banyak gitu, yang bisa diangkat gitu. Saya ngebayangin misalnya kayak di Sarinah gitu ya, misalnya ada pekan food, misalnya katakanlah Indonesia Timur gitu ya, Bajo gitu misalnya, itu bisa sekaligus promosi Bajo, tapi juga promosi musiknya, kulinernya, segala macam. Jadi kita begitu banyak punya narasi, dan saya rasa kita tidak perlu memaksakan orang untuk beli pun. Saya yakin dengan Sarinah itu must visit place itu benar-benar akan terjadi ketika dikurasi dengan baik. Karena memang nggak ada tempat yang seunik Sarinah gitu, atau tempat seunik Indonesia gitu ya, atau tempat seunik Jakarta. Dan logika Sarinah tadi yang Bu Fetty udah katakan menjadi city branding dan berikutnya country branding, menurut saya sih bukan mimpi ya. Itu menjadi suatu yang harusnya sangat normal ketika, ya hampir sama lah dengan Korea. Korea kan juga sangat menjual lokalitas, dan itu sangat sukses gitu. Menarik sebenarnya untuk di-exercise. Oke, mudah-mudahan Bapak ya, Ibu juga di sini Sarinah ini menjadi model yang di depan mata gitu Pak, untuk menjadi inisiator gitu Pak. Karena kita melihat sebenarnya ini harus menjadi gerakan massal Pak. Ya kan, nggak cuma ada yang mungkin di Indonesia, karena ini harus massal Pak. Nah, ini yang kita lagi pikirkan gimana membawa ini massal. Tidak hanya di Jawa gitu, tapi juga di Sumatera.
pemudanya harus bergerak gitu istilahnya ya kan, di daerah timur juga demikian gitu loh. Kalau cuma di Jawa doang sayang misalnya seperti itu. Nah, kira-kira apa yang kita mesti bentuk Pak ya ke depan? Organisasi apa atau apa yang kita harus ayo cepat gerak ya dalam 10 tahun ke depan di sana gitu loh. Karena maaf Pak, saya melihat di sini yang namanya tadinya demografi bonus itu targetnya pertama adalah 2030 Pak. Ya, saya mengenal kata demografi bonus tuh kira-kira 15 tahun yang lalu. Jadi kita secara GDP per kapita sudah mulai harusnya mendekati. Cuma karena ekonominya cuma growth-nya 5% saja, nggak deket-deket Pak, istilahnya seperti itu. Jadi kita udah hilang 10 tahun. Nah ini waktu kita sudah sangat pendek. Jadi kita terdesak sekarang gimana bisa secara percepatan Pak gitu ya, gerakan-gerakan ini semua gitu loh, brandingnya lah, produknya harus yang standar luar negeri semua gitu. Nah, kita dari Kadin sih akan membuat sekolah-sekolah Pak. Jadi kita lagi lakukan juga laboratory kolaborasi antara Australia dengan Indonesia. Sehingga apa yang mau diproduk ke luar negeri itu harus tes dulu di Indonesia, lulus itu otomatis masuk Australia, otomatis masuk New Zealand Pak, dan Kanada Pak. Langsung 3 negara di sana. Karena standar mereka tinggi di sana. Jadi kita mau Indonesia tuh harus standarnya luar negeri semua Pak, standar ekspor. Gitu. Jadi memudahkan ya buat kita tuh langsung ekspor ke sana. Dan karena bahaya Pak kalau nggak masuk standar yang bagus, image kita jelek Pak. Kalau kita udah di luar negeri dan ternyata jual produknya nggak bagus, image kita jelek Pak. Nah, kita mau mengambil Indonesia posisinya adalah standar dengan seperti Jerman, seperti Jepang gitu Pak, yang kualitasnya sangat luar biasa bagus seperti itu gitu loh. Nah, ini butuh kegerakan Pak, movement di sana. Oke, mungkin dari dari teman-teman Bapak ya, komunitas kita juga di sini gitu loh. Nah, saya nggak tahu, kira-kira Bapak punya ide nggak apa ke depan yang kita mesti kolaborasikan untuk bisa ngegerakin secara massal gitu loh Pak? Ya, menurut saya kuncinya sebenarnya ada di transparansi ya. Transparansi yang hubungannya dengan traceability. Karena balik lagi, real time atau katakanlah teknologi ini yang mendorong sebenarnya, yang mendorong bergerak ketika katakanlah dengan QR code, dengan kita peduli terhadap skor, peduli terhadap SDGs segala macam, itu kan memaksa kita gitu. Dan memang para influencer ini, para penggerak ini harus mengarahkan ke sana gitu. Karena ini peluangnya besar sekali. Kayak tadi kenapa saya ambil contoh kayak Pipiltin tadi dengan memberdayakan burung segala macam, itu kan sebenarnya narasi-narasi yang bukan elitis, tapi narasi-narasi yang sangat dibutuhkan. Kita harusnya punya KPI atau punya standar yang justru orang luar negeri nggak punya gitu. Karena kita punya, bayangkan saya juga melihat ada satu merek kopi di Amerika, saya lupa namanya, terkenal sekali. Itu harus ke Afrika untuk membuktikan dia baik terhadap lingkungan. Karena dia nggak punya lahannya gitu. Kita kan punya hampir semuanya ya. Kita punya alasan untuk transparan, value kita bisa nyebar gitu. Jadi kalau kita ngomong value creation, sebenarnya value creation ini harus disadari oleh kita semua secara kolaboratif. Dan itu namanya juga value creation ya. Berarti kan Pak Jokowi sering bilang tentang added value segala macam. Tapi kita sama nggak nih istilah value creation kita semua ini gitu. Dan saya rasa memang harus ada upaya-upaya untuk menjadikan sebuah movement. Dan kalau kita ngomong movement ya mungkin saya sangat senang. Saya sebenarnya kan juga nggak terlalu punya kepentingan ya terhadap Sarinah karena saya punya brand sendiri. Saya CEO di M-Block gitu. Tapi saya sangat sadar bahwa ketika ini kita lakukan bersama-sama, saya duduk bareng dengan Peruri, dengan katakanlah Sarinah, dengan Smesco, segala macam, karena sadar bahwa ini memang harus dikeroyok. Itu kekuatannya Korea kan, ketika dia dengan Samsung, dunia perfilmannya dengan segala macam government, dengan otoritas kota, segala macam, dan ini kita belum terbiasa. Saya sangat sadar, tadi ditanyakan ke Bu Fetty, soal birokrasi ini menjadi hal yang sangat memusingkan. Saya sendiri juga ngerasain. Tapi ya kita harus optimis, nggak ada cara lain. Banyak pertanyaan Pak Yongki yang masuk, tetapi kalau kita teman-teman yang bergabung di Zoom, kita akan beri kesempatan maksimal 2 penanya raise hand, kasih kode di
grup Zoom ini dan khusus yang bergabung di Zoom saja ya, kita kasih kesempatan. Nanti kalau ada kita berikan kesempatan. Nah, ada pertanyaan buat Bu Fetty juga. Kelihatannya ini tadi udah banyak bahas bisnis, ada yang mau nanya leadership nih Bu. Ya, leadership. Kendala yang dihadapi Ibu sebagai pimpinan Sarina ketika ingin mentransformasi Sarina. Pasti banyak sekali tantangan ya. Nggak frustrasi aja udah bagus gitu. Apa aja tips-tipsnya Bu? Bisa punya orang bilang apa ya, bahasanya nekat dan kegigihan untuk mengatasi tantangan. Dan buat Pak Handoko sekaligus Pak, ada yang tanya strategi filosofi kopi untuk bisa bersaing dengan brand lainnya gimana? Mungkin karena ada pertanyaan di dalam benaknya gini, kalau Pak Handoko kenalannya kan aktor, artis, selebriti, mungkin gampang terkenal. Teman-teman kan nggak punya Pak. Tapi saya yakin Bapak juga tidak bergantung sama ketenaran orang-orang tersebut. Pasti ada nilai tambah kreativitas. Nanti silakan monggo setelah 2 pertanyaan ini kami akan berikan kesempatan resen bertanya. Mulai dari Bu Fetty. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang tipsnya sih kalau buat saya sih dalam bekerja, dalam melakukan activity selama ini ya, berpegang teguhnya pada totalitas, integritas dan juga loyalitas. Dan selalu segala sesuatu itu kita mulai dengan can do attitude. Jadi kalau kita udah mulainya dengan bisa, itu pasti akan bisa gitu jadinya. Nah, tentu pengalaman yang saya lalui di perusahaan sebelumnya dengan Sarina ya, itu sangat-sangat berbeda, dan perbedaan ini dirasakan sebagai memperkaya, artinya apa yang bisa dibagikan dari pengalaman sebelumnya diterapkan di sini, dan itu yang saya lakukan juga gitu. Jadi dengan konsep atau mindset can do attitude, kemudian totalitas, ya akhirnya perlahan-lahan bisa diterima, dan yang paling penting adalah we have to walk the talk. Jadi walaupun kita sebagai leader, sebagai pimpinan, jadi kita memang harus tunjukkan, karena transformasi ini harus dilihat gitu. Jadi dia tuh harus melihat gitu, dan dengan dilihat baru akhirnya mereka, oh iya memang ini transformasi terjadi. Artinya transformasi ini sebuah proses ya, termasuk perubahan proses mindset, perubahan proses attitude yang tadinya sudah sangat-sangat pesimis dan hopeless seperti itu, menjadi sekarang ikut bersemangat karena mereka melihat proses transformasinya itu day by day. Dari kegiatan yang kita lakukan, dari keputusan-keputusan yang diambil, bahkan dari activities yang memang kita para direksi juga sangat-sangat hands-on dengan semua inisiatif yang dilakukan. Jadi we have to walk the talk sih Pak. Ya, thank you. Jadi kalau Bu Fetty aja yang menghadapi birokrasi tidak putus asa, kita yang harusnya di dunia swasta lebih tidak boleh putus asa lagi ya. Mengalami masalah ini. Bu, saya kasih challenge boleh buat Bu Fetty ya. Saya jarang kasih challenge buat narsum loh Bu. Karena Ibu di Sarina tadi Pak Yongki juga bilang harus mempromosikan. Saya memberi challenge Bu Fetty mentransformasi penampilan Pak Yongki dengan produk dari Sarina setiap kali muncul di KBC Rise program ini. Oh iya Pak, boleh Pak. Pak Yongki tuh gaya muda loh. Iya, belangkonnya terserah Bu, pecinya, pokoknya nanti Pak Yongki tampil udah harus produk Sarina Bu. Kalau enggak gagal kita itu. Pertemuan hari ini anggap gagal nih, nggak bisa pengaruhi orang. Jadi salah satu KPI-nya adalah bagaimana Pak Yongki bisa punya Indonesian touch ya every day. Betul, baik. Walaupun cuma sapu tangan ya Pak Yongki, ya sapu tangannya. Yang penting itu ada Indonesian touch ya. Oke. Ya, challenge accepted Pak. Ya, tolong semuanya dukung juga apapun yang dikurasi di produk Sarina melewati proses yang luar biasa kita dukung. Oke, sekarang beralih ke Pak Handoko sebelum kita masuk yang lain. Silakan Pak Handoko. Ya, jadi kalau dari pengalaman saya, kita ini harus menikmati istilah saya proses nothing to something ya. Jadi filosofi kopi itu kan kami memulai, saya, Angga, Ciko, Rio itu sama Anggia istrinya Angga, produser film. Jadi satu di orang film waktu itu kita juga mungkin belum portfolionya belum terlalu kuat. Waktu itu saya malah produser pertama kali di film itu gitu ya, dan relatif dipandang gitu ya. Nah, kedua, ketika kita masuk kopi kan kita in the same time
kita film rilis, kedai kopinya buka. Orang-orang kopi juga sangat sinis. Waktu itu pertama rame memang, dan banyak yang sinis begini waktu itu. Saya ingat sekali. Ini mah rame paling sebentar. Ini kan kedainya artis, paling sebentar juga sepi lagi gitu kan. Tapi kita membuktikan sampai hari ini konsumennya sangat loyal, kita banyak inovasi-inovasi baru, dan akhirnya membuktikan gitu bahwa seorang Chico Jericho atau Rio Dewanto sekarang CEO-nya Filosofi Kopi, pertama saya, berikutnya Angga, sekarang Rio Dewanto dan Chico Jericho membuktikan bahwa mereka adalah pebisnis kopi yang sangat baik. Dia melakukan product development yang sangat baik. Jadi sebenarnya artis itu juga bukan jaminan ya. Saya malah justru kurang setuju kalau justru ada artis itu harus kayak menjadi kayak punya tiket untuk sukses gitu. Jadi kita sangat menikmati tadi saya bilang sebagai proses untuk akhirnya membangun trust gitu. Dan saya membuktikan juga dengan M-Block, memang ada Bung Glenn gitu ya. M-Block harus saya ceritakan bahwa kami berkolaborasi dengan sangat baik. Ada arsitek di situ, ada Mas Yakob, arsitek, harus ada Bung Glenn almarhum, musisi, ada Lance Mengong, sutradara film, ada satu lagi Wendy Putranto, program, dia wartawan di Rolling Stone lama, terus satu lagi orang finance, Mas Mario. Jadi sebenarnya teamwork itu sangat penting, dan menurut saya no pain no gain lah ya. Ya pasti penuh dengan eksperimen, penuh dengan tantangan. Saya rasa itu lakon bisnis yang sangat menarik untuk dijadiin pelajaran lah gitu. Ya, thank you Mas. Sangat menguatkan sekali buat kita. Mas Handoko ini ngomongnya santai, pelan, tapi ilmunya dalam nih. Thank you banget. Kenyang sekali dengerin wisdomnya dari Mas Handoko sama Bu Fetty. Kita mau menyapa dua rekan yang beruntung di Zoom untuk interaksi langsung. Ada Kusina ya, kalau nggak salah Kusaina, dengan Mbak Feni juga. Silakan admin untuk bisa diaktifkan. Monggo, pertanyaan untuk siapa? Singkat, jelas, tepat. Oh ya, saya mau tanya untuk Pak Handoko. Yang soal tim sayur, Pak, gimana cara ngurus jinnya ya? Sorry, dia bilang. Soalnya kan saya juga buat es krim, ada macam-macam es krim sayur, es krim rempah. Es krim. Nah, tapi untuk perusahaan izin tuh masih terkendala kan untuk home industri kan paling misalnya PRT, tapi kalau produk olahan dari susu yang seperti es krim itu harus pakai MD. Nah, sementara MD itu skalanya harus pabrikan gitu, Pak. Ya. Nah, kalau Pak Handoko untuk produk esnya menggunakan izin yang mana ya, dan cara mengurusnya bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung ada yang tertarik nih Pak, cuman mungkin frustrasi karena nggak boleh PIRT, es krim katanya mesti MD dan skala pabrikan. Monggo Pak Handoko. Ya, memang ini pas sekali saya sebut di buku saya di Artisan Brand. Ini memang challenge dari kita semua. Saya masuknya di kategori gelato ya, jadi bukan ice cream. Tapi saya mungkin di ruang ini juga saya pengen semacam meraise sebuah isu tentang bagaimana kita harus mengantisipasi regulasi gitu ya. Saya terus terang cukup sedih sih kalau dari ceritanya tadi gitu, karena kita sebenarnya harus punya regulasi yang sifatnya lebih cepat, karena perubahan ini sangat cepat. Kalau perubahan tidak disertai dengan regulasi yang cepat, itu kita akan bergerak di tempat gitu. Sebagai contoh nih dari riset saya, teman saya ini punya barbershop sangat ramai, namanya Chief ya, dan dia bikin pomade-nya dijual di 2 tempat dan sangat laku, tapi dia harus maklun karena nggak ada izin. Karena government selalu terlambat dalam konteks regulasi. Jadi dinamika publik, dinamika UKM ini sangat tinggi. Dan itu tidak hanya terjadi di pomade atau tadi es krim gitu ya, juga di mungkin helm gitu, teman saya Harrods gitu, dengan komunitasnya kuat sekali.
bikin helm gitu, karena harus SNI segala macam. Jadi menurut saya mungkin saya bukan bagian dari Kadin, tapi hal-hal seperti ini sebenarnya kalau kita mau mengakselerasi, kita mau bikin semacam apa ya istilahnya ya, trajektori gitu ya terhadap produk-produk UKM ya, kita memang harus membantu semangat-semangat ini menjadi sebuah ekosistem yang lebih cepat gitu. Dan saya cek yang tadi balik lagi ke Pomade, saya cek teman saya punya pabrik kosmetik gitu. Itu seriously produk-produk yang artisan itu jualannya lebih tinggi dibandingin Mendem, dibandingin pabrikan gitu. Karena itu kekuatan komunitas gitu. Jadi sebenarnya saya juga sangat berharap dengan munculnya diskursus Sarinah segala macam. Hal-hal yang sifatnya policy itu juga harus dipikirkan gitu, karena ini kecepatannya sangat luar biasa gitu. Kita nggak bisa di zona nyaman gitu untuk menyikapi tadi gitu. Saya untungnya adalah pelaku artisan brand, jadi saya masih bisa cukup disiplin mendaftarkan IP. Ini areanya adalah artisan segala macam. Secara dapur saya juga bisa mempertanggungjawabkan, karena saya juga di Kopi sangat belajar ya gimana kita roastery, aturannya seperti apa, segala macam. Dan PR kita masih sangat banyak. Dan di situ peluangnya gitu. Dan sebenarnya kita harus melompat. Kita ini kan hidup di era yang sebelumnya komoditi, menjadi artisan ya, menjadi mungkin istilahnya tadi specialty store gitu ya. Specialty ini kan butuh percepatan gitu, butuh regulasi sehingga brand lokal keren ini mendapat pendorong yang sangat kuat gitu. Jadi jawaban saya sih memang agak sulit Bu tadi untuk lolos dari hal-hal yang tadi karena masuk di kategori yang komoditi gitu. Ya. Mungkin bisa ditambahkan, mungkin penjelasan saya nggak cukup lengkap, tapi challenge-nya di sana. Baik, ini nanti Pak Yongki juga boleh komentar nih sebagai nanti saya kembalikan ke moderator setelah pertanyaan terakhir. Buat Bu Fetty, teman-teman ternyata bukan hanya kasih pertanyaan Bu, banyak yang kasih dukungan juga untuk Ibu mewujudkan mimpi dan target visi yang tadi sudah dijalankan bersama-sama. Ya. Pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan sebelum saya kembalikan ke Pak Moderator, salah satu transformasi Sarinah, ada 3 penanya yang voting ini Bu, transformasi di organisasinya adalah dari legacy menuju profesi. Teman-teman ada yang tanya, gambaran profesi itu seperti apa sih yang dimaksudkan Bu, yang ingin dikomunikasikan kepada kita masyarakat semuanya? Silakan Bu Fetty. Oke, makasih. Maksudnya memang Sarinah ini sudah karena merupakan tadi department store pertama, ya gedung pencakar langit pertama, jadi sudah menjadi legacy dan sudah terbukti menjadi cagar budaya. Ya. Tapi kita tidak bisa stop dengan legacy tadi. Jadi kita harus memprediksikan menjadi future. Permasalahan Sarinah ini kan bukan pada past atau pada masa kini, tapi adalah future-nya. Bagaimana future Sarinah yang sebagai penggerak atau pelontar dari movement ini bisa dikonkretkan di masa yang akan datang. Nah, dengan legacy tadi itu menjadi salah satu modal, sudah menjadi modal. Hanya tinggal kita inventing the future, sehingga ini menjadi satu value added antara historical dengan konsep yang unik serta branding dan cita-cita menjadi nation brand. Nah, ini yang dimaksud dengan bagaimana kita merubah dari legacy menjadi profesi tadi. Ya, terima kasih. Pak Yongki, kita akan masuk segmen penutup, silakan. Ya, oke. Saya rasa banyak hal yang kita dapat malam ini. Banyak catatan saya ambil di sini. Catatan yang tadi terakhir dari Pak Andoko mengenai regulasi ya. Memang Indonesia tidak hanya UKM Pak ya. So intinya hampir semua industri Pak. Kita terkena kendala yang namanya obesitas regulasi Pak. Jadi bukan saya aja Pak yang obesitas. Ternyata regulasi juga obesitas gitu Pak. Terlalu banyak regulasi. Saling bertumpuk, udah mati satu tumbuh 1000 Pak. So ini yang membuat rantai kaki kita tuh dirantai oleh regulasi kita sendiri. Padahal kesempatan kita luar biasa besar ya buat unggul gitu loh Pak ya di global dan masing-masing. Tapi kita sendiri Pak yang kena di sini. Nah ini yang akan mudah-mudahan
akan coba dibereskan dengan omnibus law seperti itu gitu. Sebenarnya ini kesempatan Pak, kalau boleh nanti kita offline kita rancang supaya kita bisa ajukan di sini, karena memang pemerintah juga lagi fokus di UKM ya seperti itu. Cuma mereka memberi bantuan berupa dana-dana, tetapi ada satu hal yang mungkin lupa di sana, bagaimana kita bisa membela. Ya, jangankan UKM Pak, yang sudah branded saja juga demikian, ngurus satu yang namanya izin gitu Pak ya, BPOM lah apa itu lamanya minta ampun. So intinya apa? Ya sudah ketinggalan trennya Pak gitu loh ya. Udah kalau barangnya udah jadi dapat izinnya, tapi udah nggak ada trennya Pak gitu loh ya, karena 6 bulan setahun seperti itu gitu loh. Nah ini yang ya gimana ya? Ini kita kan barangnya barang lifestyle Pak gitu loh ya kan. Barang-barang gaya hidup yang mati hidupnya cepat gitu istilahnya. So intinya pemerintah memang demikian. Ini yang kita mesti mungkin kita mesti angkat ya ke pemerintah kalau misalnya mereka serius untuk bisa mau UKM itu maju gitu loh Pak ya. Itu satu. Kedua adalah yang saya ambil tadi dari pembicaraan hari ini adalah mengkonfirmasi apa yang saya sudah katakan. Kalau era yang kita akan masukin itu adalah, kalau dulu di awal itu adalah era supply, Pak. Jadi era supply, mensupply. Selama kita bisa mensupply, kita sukses. Lantas masuk ke era market, Pak, di sana, di mana ada demand market seperti itu. Tapi ke depan, buat saya adalah era namanya imajinasi. Yang kita jual adalah imajinasinya konsumen. Jadi konsumen selalu akan berimajinasi. Jadi kita nggak cukup hanya bisa marketing saja, mensuplai saja, nggak cukup. Harus bisa menangkap imajinasinya konsumen seperti apa gitu loh. Melalui tadi brand, karya, experience ya, dan banyak hal di sana gitu loh Pak. Oke, so intinya luar biasa hari ini mendapat banyak masukan. Kita siap mendukung, untuk ekspansi Sarina dan juga Pak Handoko di sini. Mungkin teman-teman di di komunitas ini yang punya aset yang mungkin bisa dirubah ya, bisa menjadi tempat komunitas dan macam-macam. Nah, mungkin kita bisa saling bertemu di offline di sana, mudah-mudahan bisa menjadi suatu kegerakan yang cepat di sana, Pak. Tapi satu yang kesamaan Pak dari grup kita yang namanya KBC di sini Pak adalah huruf itu Pak, ada kata-kata Pak di sini yang saya melihat di sana. Kalau tadi kita lihat dari Sarina semua tuh keren. Ternyata KBJ kan juga gitu Pak. So kita punya yel-yel adalah wow keren Pak. Ya KBJ itu adalah wow keren selalu gitu loh. So intinya mudah-mudahan kita berkelanjutan bisa kolaborasi sini Pak. Selalu setiap acara kita namanya marketplace, teman-teman kita tuh selalu sangat antusias ya sebagai UKM di sini, bagaimana bisa maju Pak di sana gitu. Mereka punya produknya luar biasa macam-macam ya, kadang-kadang nggak terpikirkan, tetapi mereka mencari jalan, mencari channel gitu loh. Nah mungkin ketemu nih nanti untuk tahun-tahun ke depan di sana. Gitu Julian Fu, silakan, makasih. Ya, terima kasih buat Pak Moderator, Bapak Yongki, Ibu Feti, dan Pak Handoko. Kami mengundang sebentar nanti bisa masuk juga di breakout room setelah pengumuman. Teman-teman, ada berita menarik sekali. Sebenarnya tadi kalau tahu bahwa Pak Handoko punya gelato pakcoy, mestinya kita bikin voucher untuk dibagi-bagikan ya. Tetapi nanti kita bisa kolaborasi ke depan lebih jauh untuk mimpi-mimpi anak bangsa yang ada di tangan Pak Handoko, di tangan Bu Feti. Kita doakan semoga semua yang sudah di-sharingkan tadi betul-betul bisa jadi ya. Kita doakan semuanya bisa tercapai juga. Dan saya kembalikan kepada Pak Tommy untuk teman-teman Narsum, silakan bergabung dalam breakout room. Terima kasih. Ya, malam hari ini banyak sekali kita mendapatkan inspirasi, dan tentunya malam hari ini komunitas bisnis kita, Kingdom Business Community, yang anggotanya adalah usahawan dan profesional, banyak mendapatkan ide, inspirasi, dan juga semoga bisa mengkoneksikan banyak hal lewat apa yang sudah disampaikan oleh Bu Feti dan Pak Handoko, dan juga yang dimoderasi oleh Pak Yongki Susilo. Terima kasih untuk investasi yang sudah diberikan kepada komunitas kami. Dan malam hari ini terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada atas dukungan Elabram HR Solution, Part Station, dan juga Eljon TV yang telah mendukung acara KBC Rise pada malam hari ini. Dan di akhir acara seperti yang saya sampaikan di awal, pastikan Anda, Bapak dan Ibu, teman-teman usahawan dan profesional di komunitas kita, silakan isi feedback yang bisa Anda ikuti dan Anda ketik mengikuti layar yang tampil di layar Anda, bisa scan barcode, bisa ketik pada browser Anda,
Bitline-nya silakan diketik, menti.com silakan diketik dan masukkan kodenya, dan berikan masukan pada program kita hari ini, dan ikuti panduan untuk Anda bisa ikuti quiz dari KBC Rise program edisi malam hari ini, dan dapatkan hadiah yang juga bisa membangkitkan harta kehidupan kita, khususnya semangat belajar. Terima kasih untuk semua dari kita yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih dan terus bersemangat mengembangkan bisnis dan pekerjaan kita semua dalam nilai glory. KBC, wow menarik. Sampai jumpa dan selamat istirahat.